kami ya menyampaikan dan mengadakan sebuah diskusi lintas iman yang pertama. Ya, jadi ini adalah diskusi perdana yang dilakukan oleh Yayasan Apologet Islam Indonesia. Waduh, nggak bisa dikat, ulang-ulang. Nggak usah, udah streaming. Mulai aja. Nggak apa-apa, tahu juga penonton. Salah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Villa semua. Ya, ini adalah live perdana atau diskusi perdana yang kita lakukan oleh Yayasan Apologet Islam Indonesia, di mana pada malam hari ini kita akan berdiskusi lintas iman antara pihak Muslim dan pihak Kristen. Adapun pembicara dari pihak Muslim adalah Ustadz Dio, Kuryosmoto, dan juga Aki Kores. Ya. Sedangkan dari pihak Kristen diwakili oleh Pendeta Arom, Pak Rahmat, dan Bu Karina. Karyana, sorry. Ya. Dan tentu saja teman-teman ya, di sini kita juga ingin menyampaikan bahwa ini adalah debat offline perdana yang dilakukan oleh Apologet Islam Indonesia, dan semoga kedepannya akan makin banyak debat-debat offline yang kita adakan. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Dan tanpa ya, menunggu lagi karena sudah molor nih teman-teman, kita langsung mulai saja debat perdana kali ini ya, yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu Kak Sarah. Oke, terima kasih. Langsung aja karena waktunya kita sudah sangat mepet sekali ya. Perkenalkan, saya Sarah Intan sebagai moderator dalam Ngopi Bareng Apologet Islam Indonesia. Oke, tadi sudah diperkenalkan pembicara dari Muslim dan Kristen. Saya akan bacakan segmen dari diskusi kita. Yang pertama adalah 3 menit perkenalan opening standing dari Muslim dan Kristen. Ibu-ibu dan bapak-bapak mohon diperhatikan waktunya. Kemudian segmen kedua langsung tanya jawab. Ya, langsung nanti 3 menit dikali 12. Jadi kurang lebih harusnya 70 menit harusnya ya. Karena kita sudah sangat mepet sekali. Dan closing statement. Baik, langsung saja silahkan dari perkenalan dari pihak Muslim dulu, kemudian nanti dari pihak Kristen. Opening statement, silahkan. Ustadio atau Bang Moto atau Akhi Kores, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terjadi juga ya dialog offline, dan ini adalah sebuah program tutup tahun dari Yayasan PII. Kita dialog santai ini, dialog mode serius nanti tahun depan Iwan insyaallah. Dan ya, Assalamualaikum, selamat malam untuk kawan-kawan saudara-saudara kita. Ada Bu Karyana, Pak Rahmat, dan juga Pak Arom. Ya. Jadi topik kita sekarang sesuai dengan permintaan dari saudara Kristen kita, Pak calon pendeta Arom ini yang udah resmi pendeta kayaknya. Itu adalah mengenai perintah dan ketetapan Tuhan dari kedua agama, yaitu Islam dan Kristen gitu. Karena ini opening statement, maka kita akan buka dulu untuk yang Islamnya, karena kami dari pihak Islam. Ketetapan dan perintah dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan hal yang mutlak yang perlu kita ikuti sebagai umat manusia, yang dimana perintah dan ketetapan ini disampaikan oleh Nabi sebagai perantara perwakilan yang Tuhan berikan kepada umat manusia, yang dimana nanti manusia ini tahu apa yang Tuhan kehendaki mengenai yang diperintahkannya gitu. Dan dalam Islam ini menyeluruh, karena dalam Islam itu bukan konsep di mana Nabi ini hanya diutus untuk satu bangsa, nanti bangsa-bangsa yang lain itu baru ngikut kepada Nabi yang di satu bangsa ini gitu. Enggak, dalam Islam itu semua Nabi diutus sesuai wilayah yang ada di bumi, sehingga semua manusia mempunyai pemahaman yang sama bahwa Tuhan itu satu, tiada Tuhan selain Dia, dan Tuhan itu tidak beranak dan diperanakan. Ketetapan dan perintah Tuhan ini bisa kalian lihat di seluruh ayat-ayat Al-Quran, salah satunya misalnya di surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Lalu yang ingin aku tekankan dalam topik ini, Allah berfirman bahwasanya di Al-Baqarah ayat 6 Al-Baqarah ayat 5, di sini Allah berfirman, sebentar aku bukakan dulu ininya. Tunggu. Loh. Tunggu ya, ada koneksi sinyal dulu. Oh iya, salah satu kehendak dan perintah yang Tuhan tetapkan untuk Islam itu bisa kita lihat di Al-Baqarah ayat 5, bahwasanya
semua umat manusia itu tidak disuruh yang lain kecuali menjalankan perintah Tuhan yang kafah keseluruhan di dalam agama yang lurus, yaitu Islam gitu. Dan ini adalah mutlak, dan hanya Islam yang Tuhannya sangat gamblang menjelaskan mengenai perintah dan ketetapan melalui agama Islam yang dia ridhoi. Dari Sadio mungkin? Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan juga buat teman-teman semua. Di sini ada Ibu Karyana, ada Bapak dan Pak Arom juga. Selamat malam dan terima kasih atas waktunya ya untuk bisa berdiskusi sama kita. Pada saat ini kita akan membuka dengan satu prinsip mendasar dalam Islam, yaitu ketetapan dan perintah Tuhan tidak berubah sepanjang sejarah kenabian. Jadi dalam Islam, Tuhan itu tidak mengalami evolusi. Maksudnya, baik dalam kehendak, tidak berubah sifat, dan tidak mengkoreksi ketetapannya sendiri. Jadi Allah tuh menegaskan dengan jelas, kita lihat nanti di surah Yunus ayat 64. Di situ dikatakan, bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat atau janji Allah, yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Jadi, sejak awal penciptaan manusia, perintah Allah kepada manusia itu selalu sama. Mengenalnya, menyembahnya, dan taat kepada hukumnya. Maka kita bisa lihat di surah An-Nahl. Sebentar, di surah An-Nahl ayat 36. Di situ dikatakan bahwa sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang ditetapkan dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan para utusan atau rasul-rasul tersebut. Dan oleh karena ini, ayat ini menegaskan bahwa inti risalah seluruh nabi adalah satu, bukan beragam. Jadi perbedaan itu hanya pada aspek syariat teknis, bukan pada akidah dan konsep ketuhanan. Kurang lebih dari saya itu ditambahkan, Ustadz Yu. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, cukup gamblang tadi disampaikan oleh teman-teman muslim. Yang inti dari ajaran Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul adalah mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan itu kita bisa lihat dari ucapan para nabi-nabi terdahulu yang dikutip atau tertera dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala tentang ucapan Nabi Nuh alaihissalam. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Dan aku diperintahkan untuk menjadi bagian dari orang Islam, yakni orang yang berserah diri. Surat Yunus ayat 72. Demikian pula ucapan bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anak keturunannya. Idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Yakub alias Israel bertanya kepada anak cucunya, apa yang akan kalian sembah setelah aku mati nanti? Maka dia menjawab, Yakub alias Israel menjawab, na'budu, anak cucu atau Bani Israel, Bani Yakub menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami akan menyembah Tuhanmu wahai ayahanda kami, yaitu Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang Esa, dan kami hanya berserah diri, berislam kepadanya, yakni
berserah diri hanya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Surah Al-Baqarah ayat 133. Demikian pula yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa perintahkan kepada kaumnya, ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Wahai kaumku, jika kalian benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kalian bertawakal hanya kepadanya kalau benar-benar kalian adalah orang-orang yang berserah diri alias orang yang muslim. Surat Yunus ayat 84. Maka dari dalil-dalil ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seluruh para nabi dan rasul mengikuti ketetapan dan perintah Tuhan pencipta langit dan bumi, pencipta seluruh alam semesta. Siapa dia? Dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Demikian, wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Ustaz Dio, Yusuf dan Dr. Kores. Selanjutnya adalah dari pihak Kristen, mungkin mulai dari Ibu Kiliana atau calon pendeta Rahmat. Yang kasih judul dulu. 3 menit. Oke, silakan Bang Arom. Jadi ketetapan dan perintah Tuhan. Silakan Bang Arom, mulai dari sekarang 8.30 ya. 3 menit. Selamat malam, shalom, damai sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas undangan dari pihak API ya, mau mengadakan acara ini sehingga terlaksana diskusi offline kita. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Natal dulu buat saudara-saudara saya yang merayakannya. Untuk tema yang diangkat hari ini, memang tema itu dari pribadi saya yang meminta. Karena dari tema inilah kita bisa bangun diskusi dan edukasi. Kalau dari kekristenan sendiri, apa sih ketetapan dan perintah Tuhan itu? Ketetapan dan perintah Tuhan itu sudah ada sejak dari perjanjian lama sampai Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menggenapi semua perintah dan ketetapan Tuhan. Ya, di perjanjian lama sendiri bisa dilihat dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, kemudian Yohanes 1 17, kemudian ada di perjanjian baru di Lukas 22 ayat 20. Semua ini perintah-perintah Tuhan yang ada di perjanjian lama atau ketetapan Tuhan yang ada di perjanjian lama itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus dengan cara dia datang ke dunia untuk misi keselamatan untuk umat manusia, yaitu ada di Matius 22 ayat 36, ajaran kasih yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus, dan itu menggenapi dari semua perintah Tuhan. Kenapa harus digenapi dari perintah-perintah sebelumnya dari hukum Taurat? Rasul Paulus bilang di Galatia 2 ayat 16 bahwasanya tidak satu orang pun mampu untuk menjalankan hukum Taurat yang sudah ada di perjanjian lama. Untuk itulah Tuhan Yesus datang untuk menggenapi segala perintah dan ketentuan dengan ajaran kasih yang dibawa. Oke. Jadi menurut saya segala ketetapan dan perintah Tuhan harus Sang Firman itu sendiri yang bisa menggenapinya. Tidak ada nabi sebelumnya pun yang bisa merubah ketetapan dari hukum dan perintah Tuhan. Hanya Sang Firman itu sendiri yang datang ke dunia yang harus menggenapi dari perintah-perintah dan ketetapan Tuhan sebelumnya. Dari saya cukup, mungkin mau ada ditambahkan? Karyana. Susah ya nama saya ya. Ya, selamat malam buat kita semua. Ya. Yang pasti kita bersatu di dalam satu Tuhan. Namun di Kristen kami ada Tuhan di atas Tuhan. Seperti apa itu? Ya kan? Yang Maha Kuasa yaitu Alfa dan Omega Sang Sumber ada mengutus anaknya yang tunggal dan ada ribuan kata anak Allah di bawah. Di 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu Esa. Esa itu artinya satu. Dan Esa pula dia yang dia utus, yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Itu saudara. Jadi kita ini
adalah merendahkan Tuhan kita sendiri kalau kita mengatakan nabi langsung ke Allah. Tidak ada nabi langsung ke Allah. Tapi ada yang diutusnya, yaitu Yesus Kristus. Itu menurut yang kami imani. Boleh ditambahin saudara? Ini saudara saya, adik saya. Adik kandung loh. Baik. Iya. Oh, mirip. Habis dia saya 71, saya 73. Tahu. Baik, nama saya Rahmat Siringo-Ringo. Saya sebenarnya dari jurusan Teknik Elektro IKIP Medan. Tetapi karena saya rajin membaca Alkitab dan kritis terhadap kerohanian, saya memberanikan diri seringkali mempersalahkan apa yang sudah dianut banyak orang di Kristen. Jadi seolah-olah saya berbeda dari yang lain. Kenapa? Karena saya ikut Alkitab. Kalian tidak setia pada Alkitab. Nah, kalau mau ikut Alkitab nanti kita jadi berbeda karena kalian menyimpang, saya bilang. Nah, itu yang membuat saya diminati banyak orang mendengar saya, sehingga ada yang menarik saya untuk kuliah di jurusan teologi. Nah, karena saya latar belakang IKIP Medan, saya disuruh pilih, kamu teologi atau kalau teologi jadi pendeta atau jurusan pendidikan agama. Oh, MPD aja lah. Jadi MPDK, belum lulus. Gitu. Jadi belum calon guru agama. Pendidikan kan ada MPDI, Master Pendidikan Agama Islam, MPDK, Kristen, agama Kristen. Nah, begitu. Jadi itu sekedar perkenalan. Jadi apakah saya terikat dengan judul? Saya ingat-ingat tadi ketetapan dan perintah Tuhan. Nah, kalau saya lihat di Alkitab banyak yang ditetapkan Tuhan dikatakan di situ. Ini harus kamu lakukan untuk selama-lamanya. Ternyata tidak selama-lamanya. Sama seperti sunat misalnya. Itu diperintahkan kepada Abraham pertama kali untuk selama-lamanya. Tapi di kemudian hari, Paulus mengatakan, Rasul Paulus, untuk apa kamu bersunat secara lahiriah, tetapi kamu tidak melakukan perintah Tuhan? Bukankah lebih baik kamu lakukan perintah Tuhan walaupun secara lahiriah tidak bersunat? Jadi kesimpulan Kristen sekarang, bukan sunat lahiriah yang perlu, tetapi perbuatanmu itu sesuai dengan perintah Tuhan. Itu yang perlu. Berarti berubah dong. Padahal udah ditetapkan dulu. Setiap lahir anakmu berumur 8 hari harus disunat. Nah, ini yang membuat menjadi agak sulit dikatakan. Kalau sudah dikatakan ketetapan presiden masih bisa diubah ya. Masih bisa diubah. Ketetapan Tuhan berubah. Berarti tergantung situasi kan. Jadi kita harus cerdas melihat ini. Kenapa bisa berubah? Nggak perlu lagi sunat. Karena Rasul Paulus mengatakan, untuk apa kamu bersunat secara lahiriah? Padahal perbuatanmu tidak menuruti perintah Tuhan. Bukankah lebih baik kamu tidak bersunat secara lahiriah, tetapi perbuatanmu sesuai dengan kemauan kehendak Tuhan? Benar juga ya? Nah, jadi jangan lambang yang di ini, atribut. Kira-kira begitu. Jadi saya sendiri percaya ya, jangan dahulukan atribut. Karena nanti jadi kemunafikan. Iya ya, kalau saya sebagai Kristen bikin salib begini-begini, bagi saya itu jadi seperti Amer gitu. Tapi tunjukkanlah dari perilakumu bahwa kamu mengenal Tuhan, Tuhan yang kamu kenal itu seperti apa, keluarkanlah itu dari perbuatanmu. Ah, itu salah satu. Jadi sebenarnya saya jadi pengen bertanya sama Pak Arom nih, kenapa pilih itu? Berarti udah mapan banget mempelajari atau memperdalam itu sebelumnya sehingga itu dipilih. Saya terus terang baru tadi ku dengar judul itu, makanya saya agak sulit. Saya mau mulai dari mana? Penuh di pikiran. Saya mulai dari istilah ketetapan. Ketetapan Tuhan bukan berarti dikatakan untuk selama-lamanya. Ternyata tidak selama-lamanya. Ini satu contoh yang paling nyata di Alkitab. Mulai dari Adam diciptakan, setelah mereka jatuh ke dalam dosa, maka kepada Adam diperintahkan untuk mempersembahkan kurban hewan untuk penebusan dosa. Maka itu dilakukan oleh Habil, anaknya Adam. Tapi Kain agak
oleng-oleng dikit, ini yang terbaik dari hasil tanamanku, dibuat buah, dipersembahkan. Tuhan tidak terima. Ada tanda kalau diterima Tuhan, itu korban yang dia buat itu menyala, api dari surga langsung menerima, terbakar dia. Senanglah hati si Habil, tapi si Kain marah. Kenapa persembahanmu begini saya ditolak? Dibunuhlah anaknya si Habil ini. Nah, ini diperintahkan selama 4.000 tahun. Mulai dari udah habis. Oke. Baik, jadi begitu penjelasan dari pihak Kristen tentang ketetapan dan perintah Tuhan. Oke, langsung saja kita tanya jawab ya. Silakan dari pihak karena kita udah berapa? 15 menit, 17 menit kita ada waktu. Atau 20 menit. Ini kita coba 20 menit gitu kan, kalau misalnya bisa extend kita extend ya. Oke. Nah, terus nanti langsung dilakukan aja, nggak usah ceritain. Iya, langsung aja. langsung aja. Jadi silakan dari pihak Islam bertanya kepada siapa, nanti langsung jawab. Oke, siap. Ya, ya Pak Arom, Bu Karyana, Ya, Rahmat. ya. Jadi dari pihak Kristen pun demikian, misalkan Pak Arom bertanya kepada langsung pilih ke Akipores atau Ustaz Dio atau Akimoto, silakan langsung. Baik, saya buka, silakan dari pihak Muslim mau bertanya kepada siapa? Ustaz, mau atau saya? Langsung aja. Jadi saya mau bertanya kepada Pak Rahmat, ini setuju berarti bahwa sesungguhnya sunat itu masih terus harus dijalankan berarti? Secara kesehatan itu baik. Secara kesehatan itu baik. Nah, secara kerohanian baik. Baik. Ya. Terus bagaimana dengan tanggapan Bapak mengenai di Galatia 5 nomor 2? Ini saya bisa share screen di Boleh sini. dibaca, ya. Galatia. Sebentar. Ini share screen gimana? Oh iya ya. Galatia 3 ayat. Galatia 5 nomor 2. Tunggu. Loh, nggak bisa. 5 ayat 2. Nggak kelihatan sih. Nggak kelihatan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah, ini saya coba share screen dulu ya. Ini nggak ada share screennya ya? Udah dimasukin belum? Udah diangkat belum? Udah masuk. Nggak bisa saya sih kalau ini. Yaudah ditampilin aja di situ. Oke. Di situ kan dikatakan ya, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi dengan alasan kesehatan pun, kalau kita menyunatkan dirinya, berarti Kristus itu otomatis menurut dari Paulus ini dia tidak akan berguna bagi siapa-siapa mengikuti Kristus. Karena apa? Ini akan jadi polemik juga. Jika memang sunat itu berdasarkan misalnya alasan kesehatan. Lalu bagaimana? Bukankah Kristus sendiri itu bersunat ketika dia umur 8 hari? Benar, Kristus bersunat. Nah, sekarang pertanyaan gini, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ingat, Yesus itu gelarnya adalah Kristus. Jadi ketika Yesus itu menyunatkan dirinya, gelar kekristusannya menurut si Paulus, Rasul Paulus ini berarti gelar kekristusannya dia itu jadi tidak berguna buat dia. Kenapa? Kristus itu menyunatkan dirinya. Jadi polemik itu Pak. Menurut teman-teman atau jawaban teman-teman Kristen itu seperti apa? Mungkin sudah pernah mendengar jawaban dari teman-teman yang lain, tapi ini jawaban saya. Hukum sunat bukan hukum dari Taurat Musa, bukan dari zaman Musa, tapi mulai dari zaman Abraham itu ada. Membedakan antara umat Tuhan dengan tidak umat Tuhan
dibuat Tuhanlah perbedaan itu. Dan ini perlu kita tahu, ini kan rahasia. Karena dibungkus di dalam diri. Hanya saya dan Tuhan yang tahu bahwa saya umatnya. Orang lain tidak tahu. Nggak mungkin, kulihat dulu, kau bersunat nggak? Umat Tuhan nggak mungkin begitu kan? Nah itu supaya kita pahami. Dia dibuat tersembunyi sebagai tanda pemisah antara umat yang dipilih Tuhan dengan yang tidak dipilih Tuhan. Tapi pernyataan ini tadi. Jadi begini maksudnya si Paulus. Hukum sunat itu walaupun hanya istilah sunat dikatakan, tetapi sudah menyangkut semua hukum-hukum agama. Hukum-hukum agama. Jadi ternyata hukum-hukum agama yang dituntut oleh semua hukum-hukum agama yang ada, termasuk hukum Taurat, digabung semuanya itu, tidak ada satupun manusia yang bisa menuruti itu. Tidak ada satupun. Jadi kalau dikatakan di seluruh dunia ini, hanya ada satu orang manusia yang pernah hidup sampai mati tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus. Jadi hanya dia yang bisa memenuhi semua aturan yang ada dari agama ini. Jadi kalau kamu pertahankan aturan-aturan agama, kamu tidak mampu. Semua kalian sudah gagal. Kita sudah gagal. Jadi jangan lagi kamu menyunatkan diri, artinya diperhamba oleh aturan-aturan agama yang rumit itu, padahal Yesus yang sesungguhnya semua melambangkan korban-korban bayangan selama 4.000 tahun itu adalah Yesus sendiri yang memenuhi itu. Setelah itu jangan lagi kamu diperhamba oleh aturan-aturan agama yang dulu. Ada bukti pemisah. Setelah Yesus disalibkan, mati, itu di bait antara bilik suci dan maha suci ada namanya tirai di situ, terrobek sendiri. Itu bukti jangan lagi membuat korban setelah ini. Artinya akulah korban yang sesungguhnya. Jadi korban yang kalian lakukan selama ini termasuk hukum sunat pun itu adalah bayangan yang merujuk kepada saya. Tapi umumnya Yahudi pada saat tidak mengerti sama sekali. Tidak mengerti itu apa maksudnya. Nah, ini dugaan saya ya, maaf, saya menduga. Enggak, yang mau saya sampaikan ini saya menduga. Kenapa masih ada agama sekarang yang masih menggunakan korban? Karena tidak menerima Yesus Kristus sebagai korban agung itu. Oke, siap. Iya. Aku nanggapin ya. Ya, nanggapin ya. Oke. Jadi ini menarik dari Pak Rahmat ini mengenai bahwa tidak ada satupun yang bisa mengikuti aturan Taurat. Kita manusia ini sudah gagal semua. Iya, gagal kita semua. Kita bercacat berarti ya. Iya. Dan cuma Yesus yang bisa gitu. Bisa lulus. Oke. Tanpa dosa. Tolong moderator bisa dibukain Filipi 3 nomor 6. Bahasa Inggris mantap Jo. Filipi Jo. Enggak, ini bisa kok. Nah, ini di sini Paulus berkata, di sini tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ada dua ini. Ya. Selain Yesus, Paulus juga tidak bercacat. Ya memang kalau sepenggal ya, saya juga nggak paham kalau sepenggal itu. Terus terang jujur, saya belum pernah baca ayat ini. Belum baca ya? Oke. Ya. Nah, ini berarti ada dua orang gini. Di sini saya mau memberitahukan aja informasi yang udah saya ketahui gitu. Jadi nggak cuma Yesus, Paulus juga tidak bercacat. Gitu Pak Rahmat. Itu satu. Poin kedua sekarang. Poin kedua. Poin kedua itu Yesus itu dikatakan sebagai penebus terakhir, kan begitu ya Pak Rahmat ya, dan Bu Karyana, Pendeta Arom juga. Yesus itu sebagai penebus yang terakhir ya. Nah ini pertanyaannya gitu, kenapa Yesus nggak disembelih? Yesus nggak disembelih, mati dia, bukan hanya disembelih, disiksa lebih sadis daripada sembelih. Oke, kalau begitu apakah korban penghapus dosa di Imamat 4, 5 dan 6 itu
semuanya disalibkan ketika diserahkan kepada Tuhan? Gini, Ahikores ya. Boleh, silakan. Tadi udah saya bawakan data di Galatia 2 ayat 16. Coba bisa dibuka. Kalau menurut Ahikores dan Ahimoto, ayat ini bunyinya coba ditampilkan. Ayat 16. Oke. Kita baca ya. Iya, boleh. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Menurut Ahikores dan Ahimoto, kalau dari sudut pandang Ahikores, bunyi ayat ini apa? Biar kita samakan dulu. Menurut kami ya, di sini Akimoto mungkin mau masuk untuk koreksi. Oke. Jadi di sini Paulus dengan tegas mengatakan bahwa dia melakukan hukum Taurat itu nggak dibenarkan gitu tuh. Tapi dibenarkan itu ya karena iman kepada Yesus Kristus, bukan melakukan Taurat gitu. Oke. Jadi gini Ahikores ya. Dilihat di situ, di ayat itu tertulis bahwa tidak seorang pun, tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Fokus di kalimat bahwa tidak seorang pun, berarti Paulus menyatakan bahwa memang selain Yesus Kristus itu tidak seorang pun yang bisa menjalankan hukum Taurat. Oke ya, itu jawaban yang tadi perihal bersunat. Oke, berarti Yesus membantah Paulus. Maksudnya membantah? Paulus dengan mendeklarasikan dirinya tidak bercacat dalam menjalani Taurat. Oh gitu. Oh ya udah, silakan. Kalau ayat ini, kalau ayat ini menjelaskan bahwa memang selain Yesus Kristus atau pilihan Yesus Kristus itu tidak mungkin mampu menjalankan hukum Taurat. Contoh, umat manusia setelahnya itu tidak mampu. Makanya kalimatnya tidak seorang pun, fokus di situ. Jadi tidak ada yang mampu. Untuk penggenapan, kenapa Yesus bukan disembelih? Berarti imamat batal dong. Karena harus ada sembelihan kurban. Gitu. Bukan. Jadi maksudnya gini, ada urutan dalam mengorbankan kurban penghapus dosa kepada Tuhan. Imamat 4 sampai 7 itu merangkumnya dengan sempurna. Pertama, kalau misalnya itu adalah seorang ketua adat, maka pakai lembu jantan, dibawa ke hadapan imam, disembelih, dipercik. Kalau misalnya rakyat jelata ya pakai domba betina gitu kan. Itu ada tuh tahapan-tahapan. Iya, sampai ada burung perkutut kalau nggak mampu beli domba gitu. Oke. Nah, Yesus kan ini gini. Yesus, tunggu sedikit. Yesus ini kan diklaim tadi oleh Pak Rahmat, ini statementnya keluar bahwa diklaim dia tuh sebagai penebus final, korban terakhir gitu. Cuman yang menarik adalah selain apa ya Pak Rahmat? Selain Yesus ini dikurbankannya bukan oleh imam Yahudi tapi oleh tentara Roma, tidak di depan bait suci tapi di luar gerbang Yerusalem. Kemudian bukan disembelih tapi dipaku begitu. Yang mengorbankan Yesus siapa? Yang mengorbankan Yesus. Ya, yang membuat Yesus jadi korban siapa? Ada banyak ini, mau di mana? Bapaknya. Karena begitu besar kasih Bapa kepada semua manusia, ya, maka ia mengorbankan anaknya yang tunggal. Maka dia mengorbankan anaknya yang Bapa tunggal. itu mengorbankan anaknya yang tunggal. Jadi diutus anaknya ini ke bumi jadi manusia biasa kau. Buktikan bahwa kau sebagai manusia bisa tidak berdosa. Oke, jadi supaya mereka tidak berdalil nanti. Oke, jadi Bapak mengorbankan anaknya sebagai bukti. Iya. Oke. Mungkin bisa dibuka moderator Yohanes 3:16. Coba. Oh, yang tadi belum lu, yang. Ya nggak apa-apa, di-PR-in dulu aja Pak Rahmat, 3. nanti Pak Rahmat bisa langsung. Siap. Coba, karena begitu besar kasih Allah dunia ini sehingga ia telah
Lupa mengaruniakan ya, bukan mengorbankan, Pak Rahmat. Teruskan dulu. Coba. Mengaruniakan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mungkin beda terjemahan, Pak Rahmat. Ya. Mungkin beda terjemahan mungkin. Pakai apa mungkin? LAI atau ILT mungkin? Coba silakan. Izin. Gini, izin Pak Rahmat ya. Tentang ayat dalil yang bapak mengorbankan anaknya itu memang tidak ada. Ya, itu memang tidak ada. Cuman gini. Enggak, memang enggak ada. Oh, oke. Siap. Memang enggak ada. Untuk ayat data atau teks tertulis bahwa bapak mengorban karena besar kasih karunia bapak kepada umat manusia, dia mengorbankan anaknya, itu enggak ada kalimat mengorbankan. Oke. Tapi yang jelas gini, Ahikores, Ya. bahwasanya Yesus itu mati, menderita di atas kayu salib, itu memang sudah harus terjadi dan itu nubuatan. Dan dia menggenapi itu gitu loh. Jadi bukan lagi sembelih, karena dia memang menggenapi dari perintah-perintah sebelumnya. Ada kurban segala macam hewan, itu kan di perjanjian lama. Ya. Nah, kenapa sih Bapak mengutus dia untuk datang ke dunia menjadi seorang hamba sesuai Filipi 2 ayat 6, mengosongkan diri menjadi seorang hamba dan taat sampai mati di tiang salib? Karena dia sendiri ingin menggenapi dari hukum-hukum sebelumnya yang manusia itu tidak mampu menjalankannya. Oke. Dan kenapa dia nggak disembelih? Karena memang nubuatannya dia harus menderita. Gimana? Di atas tiang salib. Bisa dibuka di Matius 16 ayat 21 sampai seterusnya. Itu dia menyatakan bahwa dia harus pergi ke Yerusalem untuk menemui para tua-tua, untuk merasakan penderitaan sampai harus disalibkan. Bahkan Petrus sendiri pun dianggap iblis ketika melarang dia untuk pergi. Karena Petrus melakukan kehendak manusia, bukan keinginan Tuhan. Ketika dia melarang itu tercatat di Matius 16. Yesus menyatakan itu. Oke, mungkin dipersingkat ini, Saudara Arom. Jadi memang Keinginan Bapak itu maksudnya- apa? Maksud Bapak ini, Ya. di perjanjian lama sebelum terjadi apa peristiwa Yesus ini tergenapi, sudah dinubuatkan jauh-jauh hari. Semua peristiwa itu, bahkan jubahnya akan diundi. Itu ada di perjanjian lama, di Zakaria, di Yeremia, di Yesaya. Oh, di Mazmur. Justru dari situlah, makanya disinggung dengan Petrus tadi. Ya. Karena Petrus menyebut, engkau adalah Mesias dan Allah. Dari mana kau tahu itu, Petrus? Bapak yang memberitahukan itu kepadamu. Sebenarnya, Ya. tidak mungkin Bapak berkomunikasi dengan Petrus. Roh Kudus masuk ke dalam pikiran Petrus. Dia membaca perjanjian lama, ada tertulis di sana Mesias anak Allah itu akan ada. Oke. Ini dia pikir si Petrus. Dan benar jawaban si Petrus yang benar dari antara semua yang ada di bumi pada waktu itu. Oke. Berarti di perjanjian lama dinubuatkan Mesias akan datang. Akan datang Mesias. Iya. Boleh ditunjuk dari Kejadian sampai Maleaki, Mesias itu di mana tertulis? Oh, seorang yang diurapi. Bukan Mesias. Mesias juga ada. Nah, ini Gimana? bedanya ya. Kalau di bahasa Yunani Ya. disebut Yeshua Hamasiak. Hamasiak itu karena Mesias. Ibrani. Bahasa Ibrani. Ya. Lalu di bahasa Yunani Yesus Kristus. Ya. Nah, ada yang menyebut Mesias, padahal kalau di bahasa Yunani itu Kristus, arti Mesias dalam bahasa Mantap. sebelumnya. Iya. Nah, Jadi Mesias ini yang aku ini masalah translate. Iya, ngerti. Maksud aku begini. Jangan cari Mesias di TB, nggak ada itu. Nggak ada Mesias di Kristus TB. yang ada. Yang ada Kristus. Oh, Atau pantas. seorang yang diurapi. Oke. Nah, Gitu. sama gini Pak Rahmat. Nanti Bu Karyana juga boleh masuk ya. Yang aku bingung itu berarti kawan-kawan saudara-saudara Kristen ini ingin menyatakan bahwa dalam perjanjian lama dinubuatkan bahwa penggenapan penebusan dosa itu menggunakan hukumnya orang-orang Romawi, bukan menggunakan hukum Taurat, gitu. Karena setahu saya penyaliban itu nggak ada di Taurat, gitu. Enggak gitu. Gimana, silakan? Enggak gitu, Ayu Res. Kalau informasi kata salib di perjanjian lama itu enggak ada. Nggak ada juga. Enggak ada. Salah, oke. Salib itu enggak ada, tapi nubuatan tentang anak manusia harus menderita
dan mati itu ada. Oke. Yesaya 43 kalau nggak salah. Saya 43 atau 53? 53. Oke. Dia harus menderita, harus merasakan menderita. Anak manusia harus merasakan menderita. Kalau Ahikores tanya, apakah tertulis harus mati di tiang salib? Ya nggak tertulis. Nggak tertulis. Bahkan penebusan itu mungkin mau larinya, mungkin nggak kalau nggak mati di tiang salib jadi penebus dosa? Ya mungkin aja. Memang karena nggak tertulis. Karena kan mintanya harus tertulis by data, by ayat. Ya kalau ayatnya nggak ada, memang nggak ada. Kita akuin itu. Tapi yang jelas gini, tentang perintah dan ketetapan Tuhan di Perjanjian Lama, hukum Taurat, itu memang sudah digenapi oleh ajaran kasih dari Yesus Kristus. Dan Paulus pun menegaskan yang tadi saya buka ayat 2, Galatia 2 ayat 16, bahwa memang tidak seorang pun dapat melakukan hukum Taurat. Makanya harus firman itu sendiri yang datang, diutus oleh Bapa ke dunia untuk menggenapi semua itu. Untuk umat manusia. Dia yang menjalankan semuanya sampai mati di tiang salib. Gitu, Ahikores. Menjalankan semuanya. Ya. Oke, berarti bisa ditunjukkan Yesus berkurban. Yesus berkurban. Kan menjalankan Taurat. Ada. Hukum kurban itu nggak ada lagi di Perjanjian Baru. Kita nggak. Katanya Yesus menjalankan semua hukum Taurat. Ya Yesus sendiri yang menjadi kurban di tiang salib. Dia yang menghapus semua dosa. Kalau Yesus berkurban? Belum ada di Perjanjian Baru. Oke, sip. Ada mau nanya mungkin saya mau nanya gini. Ya, pertanyaan saya gini. Karena kita menjawab bukan untuk memuaskan ya. Tapi pendapat orang kan kita nggak bisa cegah atau nggak bisa kalian menahan juga bahwa harus begini nggak bisa. Tapi gini, satu pertanyaan saya di Islam tentang berpuasa di bulan Ramadan, itu sebelumnya kan nggak ada ketetapan itu dari Tuhan kalau Tuhannya sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa bisa ada penetapan bulan Ramadan itu dan datanya dari mana? Kemudian kenapa harus 1 bulan? Apa fungsi dari puasa itu? Ya, jadi saya langsung saja. Kalau dikatakan puasa itu nggak ada ketetapan sebelumnya, itu keliru. Karena disebutkan di dalam Al-Quran. Untuk yang 1 bulan dan ditetapkan di bulan Ramadan itu? Iya, ditetapkan. Kalau untuk ajaran puasanya memang ada. Ya. Ada. Cuman kan nggak ditetapkan khusus di bulan Ramadan dan khusus untuk 30 hari. Itu nggak ada. Itu disebutkan secara detail dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagimu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelummu. Artinya, ketetapan puasa itu telah ditetapkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi untuk umat Islam dan juga umat sebelumnya. Kenapa 1 bulan? Karena memang begitu tertulis dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu di surah Al-Baqarah juga di ayat berikutnya di 184. Makanya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang puasa ini, asy-syahru, bulan puasa itu hakadha wa hakadha wa hakadha. Au hakadha wa hakadha wa hakadha. Beliau isyaratkan dengan tangannya. Bulan itu begini 29 atau begini begitu 30. Berarti puasa itu 29 hari atau 30 hari. Itulah genap 1 bulan Ramadan yang kami umat Islam berpuasa dalamnya. Jadi kalau dikatakan nggak ada ketentuan itu keliru karena ada dalilnya, ada datanya. Oke, bunyi firman Tuhannya gimana sih, Ustaz Jo? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oke, terjemahannya kan diwajibkan atas kamu berpuasa. Yes. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yes. Oke ya. Yang saya tanya, firman Tuhannya mana
yang dibilang harus 30 hari? Stadio 185. Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan. Kalau disebutkan bulan Ramadan, berapa hari? Nah, kita kan nggak bisa perspektif kan kalau Ya, sudah saya sebutkan tadi jawabannya. Oke. Nabi Muhammad mengatakan bulan itu begini, begini, dan begini, 29, atau begini, begini, dan begini, 30. Kalau enggak 29 hari, 30. Jadi penggunaan kata Ramadan itu ada secara eksplisit disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 185-nya. Oke, Ustadz Dio. Ya. Jadi kalau memang ketetapan Tuhan itu, puasa itu kan sebelumnya sudah ada ya Ustadz Dio ya. Ya, Puasa dari zaman Tuhan Yesus pun menjalankan puasa. Oke, 40 hari, 40 malam bahkan. oke. Oke. Maksud saya gini, perubahan itu, ya taruhlah kalian akan bilang Islam adalah agama yang sudah disempurnakan dari agama sebelumnya. Tapi maksud saya bisa nggak jawabannya itu bukan ya Islam sudah disempurnakan dari agama sebelumnya. Tapi saya mau jawabannya itu kenapa Tuhan merubah jadi 30 hari di bulan Ramadan? Kenapa Tuhan juga menetapkan hanya dari pagi dan sore? Kalau memang mau tetap menjalankan hukum puasa itu gitu. Iya, maksud saya gitu loh. Karena ajaran nabi-nabi sebelumnya berbeda dengan Nabi Muhammad. Karena nabi-nabi sebelumnya menjalankan puasa itu ya 40 hari 40 malam seperti Tuhan Yesus. Tapi Nabi Muhammad membawa ajaran bahwa puasa itu dari pagi sampai sore. Malam dia makan, minum. Nah, ketetapan itu berarti kan berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Maksud saya gini, jawabannya bisa nggak? Bukan jawaban karena Islam sudah disempurnakan gitu. Aman, pasti apa saya ada dalilnya. Cuman aku pengen supaya satu persepsi dulu. Saudara Arom, Ramadan itu nama bulan. Nama bulan ke-9 dalam Islam. Jadi ketika ditanya kenapa Ramadan itu 30 hari? Ya karena Ramadan itu nama bulan. Bulan dalam Islam yang Ramadan di bulan ke-9 ini yaitu 30 hari gitu. Itu nangkep ya? Oke, mantap. Nah, sekarang dilanjut, Ustaz. Izin, jadi ketika Bang Arom mengatakan kenapa dirubah? Ya, sebelum saya jawab itu, saya mau tahu dulu ketetapan puasa dalam Kristen itu apa ketetapannya, Bang? Di Kristen nggak ada perintah puasa. Dari kapan ke kapan? Di Kristen nggak ada ketetapan atau perintah puasa. Oke, kalau tidak ada ketetapan perintah puasa, dari mana muncul pertanyaan Bang Arom tadi? Dari mana munculnya? Karena gini, ini kan perihal ketetapan dan perintah. Ya, Nah, kenapa di Islam ada perintah itu? Gitu. Bukankah itu sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus? Gitu. iya. Jadi begini, pertanyaannya Bang Arom, kenapa puasa di Islam itu dari pagi sampai sore, malam mereka makan? Kenapa? Kan begitu tadi pertanyaannya. Ya itu kan Betul? berbeda dengan ajaran Nabi sebelumnya kan. Oke, ajaran Nabi sebelumnya seperti apa? Contoh, kalian kan tidak percaya Yesus Kristus. Kalian percayanya kan fokus Isa. pada puasanya. Izin. Ingat fokusnya pada puasa. Kalau Bang Arom menanyakan kenapa Islam itu beda puasanya, berarti saya harus tanya juga. Emang puasa di umat sebelumnya itu seperti apa yang Abang Arom ketahui sehingga Abang bisa menyimpulkan berbeda, Islam datang dengan perbedaan? Setahu saya Yesus Kristus itu mengikuti hukum Taurat ya. Puasa Bukan hukum Taurat, saya tanya puasanya secara spesifik. puasa di mana ini? Kan Abang tanya, Di Kristen nggak kenapa ada puasa? puasa? Ya, Abang tanya Islam. Kenapa puasa di Islam itu berbeda dengan puasa-puasa umat sebelumnya? Makanya saya tanya, Bang Arom tahu dari mana puasa umat sebelum itu seperti apa ciri-cirinya? Ya, Speknya itu seperti apa? Detailnya. Yesus Kristus yang menjalankan itu. Nah, di mana Yesus Kristus menjalankan? 40 hari 40 malam dia puasa. 40 hari 40 malam tanpa berbuka? Ya kalimatnya bunyinya begitu. Tanpa berbuka? Kemungkinan ya. Oke. Ketika Bang Arom mengatakan kemungkinan iya atau tidak ada penjelasan itu, maka pertanyaan Bang Arom yang menyatakan bahwa Islam itu berbeda itu tertolak. Karena Bang Arom sendiri pun nggak tahu bagaimana ciri khusus secara khusus puasa
dalam agamanya abang sebelumnya atau di agama sebelumnya. Paham nggak bang? Kecuali kalau abang sudah paham, oh di agama sebelumnya kami puasanya dari ini sekian, buka sekian, ini sekian. Kenapa Islam datang berbeda? Baru abang bisa bertanyakan itu. Tapi kalau abang tidak bisa mendatangkan detail puasa umat terdahulu, abang Arom nggak bisa mempertanyakan puasa umat Islam. Paham nggak bang? Gini, Ya. karena Yesus Kristus datang itu kan sebagai firman yang datang sebagai manusia ya. Otomatis itu kan dari sang sumber, Bapak. Oke. Tentang puasa. Ya otomatis dari Bapak juga dong tentang puasa yang dia lakukan. Oke, dari Bapak. Detail puasanya seperti apa? Sehingga abang bisa menyatakan bahwa puasanya Islam itu beda. Karena dia berpuasa 40 hari 40 malam. Oke. Ustaz. Bunyinya Oke. seperti itu. 40 hari 40 malam. Betul. Detail puasanya dia berbuka nggak? Tidak Nggak ada. dijelaskan tapi Nah. kalimatnya kan 40 hari 40 malam. Oke, berarti kalau abang tidak mampu untuk mendatangkan detail puasa Yesus yang 40 hari 40 malam, abang tidak berhak untuk menanyakan kenapa puasa umat Islam berbeda. Karena abang bisa menyimpulkan itu berbeda kalau abang sudah tahu detail puasanya Yesus sebelumnya. Oke. Nah, itu dia. Berarti pertanyaannya tertolak. Oke. Oke, saya ingin satu pertanyaan ini menarik dari diskusi kita ini. Dari tadi saya ingin tanyakan kepada Pak Rahmat dan Bang Arom, sebenarnya dalam Kristen itu ketetapan dan perintah Tuhan itu ada atau tidak, Bang? Jadi ada yang mengganjal tadi karena begitu besar kasih Allah itu tadi ya. Dia mengorbankan anaknya yang tunggal aku bilang. Padahal di situ mengaruniakan. Jadi saya terlalu cepat. Istilahnya pelajaran SD, kasih pelajaran SMA. Mengorbankan itulah yang sesungguhnya terjadi. Tetapi bagi manusia itu karunia, pemberian, hadiah. Jadi tidak salah itu mengaruniakan, itu benar. Jadi dia mengaruniakan anaknya menjadi kebahagiaan bagi manusia, artinya hadiah. Tapi sebenarnya korban. Dia mati. Izin Pak Rahmat. Itu ya, jelas izin, ya. Izin, pertanyaan Biar saya bukan itu. jangan mengganjal itu. Saya Siap, ke pertanyaannya. Iya, pertanyaan saya Pertanyaan sebenarnya ketetapan Tuhan. ketetapan dan perintah Tuhan dalam agama abang Iya. Kristen itu ada atau tidak? Makanya saya tadi dari awal di mobil saya berpikir mengenai ketetapan. Pendeta Arom yang pilih apa yang kira-kira mau dibahas. Cuma satu yang ada di pikiranku. Ya. Ada satu hal yang paling ditetapkan Tuhan Oke. bukan setelah hukum Taurat. Oke. Hukum Taurat 10 ini ada 10 itu, ada di dalamnya itu hukum keempat. Udah jauh sebelumnya. Ini terjadi di masa penciptaan. Waktu menciptakan 6 hari diciptakan bumi ini, di hari ke-7 dia berhenti dan menguduskannya dan diperintahkan kepada manusia untuk menguduskannya. Itu menjadi ketetapan. Apa itu? Hari Sabat, hukum keempat di dalam hukum Taurat. Tetapi Oke. kebanyakan umat Berarti Kristen, berarti ada ya? umat Kristen menganggap hukum keempat itu baru di Gunung Sinai diterima si Musa. Bukan. Sejak penciptaan itu. Oke, oke. Jadi saya simpulkan berarti ketetapan dan perintah Tuhan itu ada menurut Bang Rahmat. Ada. Ada. Coba dibaca Efesus 2 nomor 15, Bang. Efesus 2 nomor 15. Hari Sabat itu kan dalam hukum Taurat. Efesus 2 nomor 15. Ya, ketika Bang Rahmat mengatakan ada, tapi Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah dan salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Pertanyaannya apa? ya pertanyaan saya, Paulus bilang hukum Taurat batal, sudah nggak ada atau masih ada? Jadi begini, Pak. Tunggu. Hukum Taurat menuntut setiap dosa sekecil apapun maut. Diterima. Jadi maut itu sudah tuntutan hukum Taurat itu sudah dijalankan Yesus sehingga batal tuntutan hukum Taurat. Batal. Tadi Iya, Rahmat itu. mengatakan hukum Taurat masih ada atau tidak tadi barusan? Masih ada. Paulus bilang apa? Tuntutannya yang dibatalkan. Karena Berarti- gini Pak, jangan sepotong.
Karena banyak lagi ayat yang lain membuktikan aku datang ke dunia ini untuk menegakkan hukum Taurat. Jangan sangka saya meniadakan. Ya. Satu iota pun dari hukum itu tidak akan ada yang musnah. Ya. Justru saya datang menegakkan atau menggenapi tuntutannya itu saya jalankan sekarang. Artinya hukum Taurat kalau berdosa mati, yang mati saya aja. Itu maksud Ya, Yesus. itu di Matius 5:17. Berarti mana yang benar, Pak? Matius 5:17 atau Efesus 2 nomor 15? Semua benar. Yang menafsirkan yang salah. Kalau ada berbagai macam. Nah, ini Oke. pengalamanku membaca Alkitab, ada banyak yang kontroversi ayat Alkitab. Ya. Tapi kalau orangnya tidak mampu mencerna, tidak bisa menjelaskan, dia yang harus belajar lebih banyak lagi. Coba tolong Sampai sinkron. Ya. Tidak ada yang bertentangan. Mohon dikompromikan ketika Paulus mengatakan hukum Taurat itu batal dengan meninggalnya atau matinya Yesus di kayu salib, dengan Matius 5:17 yang mengatakan hukum Taurat tidak akan pernah dibatalkan. Bagaimana Pak Rahmat mengkompromikan kontradiksi? Jadi itu masalah bahasa ya. Masalah bahasa. Jadi sama seperti yang kukatakan tadi, Bapak mengorbankan anaknya. Bukan Pak, mengaruniakan, kata mengaruniakan kepada manusia. Mengorbankan, rugi, mati nih anaknya ini. Itu korban. Nah itu pengertiannya Pak. Bisa dipahami kira-kira. Kalau dikatakan mengaruniakan, itu anaknya itu menjadi karunia kepada manusia. Pak, masalah hukum Taurat batal nggak batal di Matius 5:17 nggak batal, tapi di Efesus 2:15 batal. Jadi yang benar hukum Taurat tidak ada batal satu iota pun. Nggak ada batal. Tidak ada. Berarti Efesus 2:15 batal. Ayatnya. Tuntutan hukum Taurat itu yang tidak jadi lagi. Berarti batal. Seharusnya Adam dan Hawa mati sehingga kita sekarang nggak ada lagi. Baik, berarti hukum Taurat nggak jadi batal. Tuntutannya. Tuntutannya, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Iya. Ini nggak jadi. Iya. Nggak jadi batal. Ku perbaiki ya sedikit ya. Dengar Alkitab. Makanya supaya paham, ku perbaiki Alkitab ini. Aku punya kuasa memperbaikinya. Membatalkan tuntutan hukum Taurat, itu maksudnya. Tuntutannya. Berarti harus direvisi nih, Pak ya. Sebab tuntutan hukum Taurat adalah mati. Kalau berdosa mati. Makanya Yesus yang menggenapi mati. Harus ada orang yang tidak berdosa mati, itu baru adil. Kalau misalnya mencoba-coba si A si B mencoba, saya lah gantinya mati. Nggak boleh kau berdosa Bung, nggak boleh. Harus orang yang tidak berdosa yang mati. Oke? Pak. Mantap. Pak, berarti upah dari dosa itu adalah maut. Maut. Semua dosa itu upahnya maut. Iya. Semua. Iya. Apapun itu dosa upahnya maut. Iya. Coba Jangan menjebak ini ya. 1 Yohanes 5 nomor 16. Ya, 16 maaf. 16. Nah, tadi Bapak bilang semua upah dosa itu adalah maut. Yeah. Nah, dalam 1 Yohanes 5 nomor 16, kalau ada seseorang saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Ternyata bukan Yohanes. 1 Yohanes 5 nomor 16. Iya. Tadi Bapak bilang upah dari dosa apapun itu adalah maut. Dalam 1 Yohanes 5 nomor 16, kalau ada kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Berarti iya. Jadi begini memang. Jadi dosa begini. Jadi jangan menjebak, karena saya menjelaskan ini supaya menjadi keselamatan bagi orang loh. Jadi maksudnya begini. Tadi kan kita bicara mengenai hukum Taurat kan? 10 hukum Taurat itu harus dilakukan semua, satu iota pun tidak ada yang berubah. Tuntutannya sudah dibatalkan oleh Yesus karena dia sudah mati. Nah, apa yang ada di dalam hukum Taurat kalau dilanggar mati? Berarti ada dosa yang di luar hukum Taurat, ada dosa tidak sengaja, tidak mendatangkan maut. Ada. Di sini di mana dalam 1 Yohanes 5 nomor 16 itu dosa di luar hukum Taurat, ini di mana teksnya, Pak? Jadi begini ku jelaskan. Oh, siap. Yang dimaksud dengan dosa yang tidak mendatangkan maut, perbuatan-perbuatan yang tidak disengaja. Tetapi ada perbuatan yang melanggar hukum Taurat, itu sudah aturan baku tapi dilanggar, itu mendatangkan maut. Mati, upah dosa adalah mati. Tetapi kalau misalnya contoh nih,
tanpa sengaja puntung rokok kebakar perusahaan orang. Nah itu dosa. Sebenarnya itu maut. Nah, harusnya maut dong. Tapi bagi saya, kalau Tuhan mengadili saya, aku tahu kau tidak sengaja. Tapi maut di sana kau buat. Bukan maut yang di sana yang dirimu tidak kukasih maut. Aku mengerti kamu tidak sengaja. Itu kalau pengadilan Tuhan. Iya, berarti konsepnya tidak semua dosa itu mendatangkan maut dong berarti. Dosa yang melanggar hukum yang baku itu mendatangkan maut. Justru itulah yang membuat Yesus harus mati kan? Tapi ada dosa yang tidak melanggar hukum baku, tidak sengaja. Makanya ada korban pagi dan petang. Beda itu dengan korban tahunan. Kalau korban pagi dan petang, segala dosa-dosa yang tidak kita di luar kesadaran kita itu dihapus. Makanya umat Israel waktu di tanah Kanan itu adalah kudus. Adalah kudus. Berarti dalam konteks ini pun kita kembali lagi bahwa upah dosa itu tidak harus maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, ada yang tidak mendatangkan maut. Betul, berarti nggak semua dong. Iya. Itu udah. Jadi sudah jelas ya, dosa yang mana udah aku jelaskan ya. Tidak semua dosa itu tadi berarti ini namanya menjebak. Padahal udah aku jelaskan ada dosa yang melanggar hukum yang baku mendatangkan maut, ada dosa kecil-kecil yang tidak sengaja. Iya. Nah, itu tidak mendatangkan maut. Contoh hukum nyawanya yang diancam. Contoh hukum yang baku itu apa, Pak Rahmat? Ya. Contoh hukum yang baku itu apa? Yang baku, jangan membunuh, jangan berzina, hormati orang tuamu. Oke, berarti itu kalau dilakukan mati. Mati. Kalau ada orang yang membunuh nggak sengaja, mati juga nggak? Itulah. Itu tidak mendatangkan maut, tidak sengaja. Ada aturan. Tapi itu baku tadi katanya. Jadi ku bilang tadi perusahaan itu terbakar, mati banyak orang, bukan mautnya dia. Ganjaran Tuhan ke saya, apakah saya dihukum mati? Apakah mendatangkan maut bagi diri saya, perbuatan saya itu padahal puntung rokok begini? Tapi di sana mati ribuan orang, bukan mautnya orang sana. Tapi saya diberi Tuhan ganjaran, apakah saya mati gara-gara puntung rokok? Baik, jadi kira-kira begini, aku tahu motifmu. Kamu tidak berniat untuk membakar itu. Jadi kamu tidak harus mati. Dosa-dosa kecil seperti itulah yang dimaksud, yang tidak mendatangkan maut. Baik, berarti hukum baku nggak baku itu menurut perspektif Pak Rahmat atau menurut perspektif menurut Tuhan? Menurut Alkitab. Oke, di mana tertulis hukum baku itu bahwa jadi membunuh harus tertulis ya? Oh, nggak harus tertulis. Tidak harus tertulis. Oh, bahaya. Jadi, maaf ya, ini satu contoh nih. Tuhan menciptakan semua di bumi ini selama 6 hari. Hari ke-7 dia berhenti. Lalu dia perintahkan juga kepada yang diciptakan ini supaya kuduskan hari itu. Tidak ada tertulis di Alkitab nih bagi umat Kristen supaya dengar. Tidak ada yang tertulis di Alkitab bahwa Adam sampai Nuh sampai Abraham bahwa dia menguduskan hari Sabat. Tetapi saya membaca roh di Alkitab itu, pasti dong, sedangkan penciptanya menguduskan, diperintahkan, pasti Adam turun-temurun itu menguduskan. Baik, Pak Rahmat, saya itu tidak tertulis. Kalau menurut saya itu nonsens ya. Kenapa nonsens? Karena dari mana kita tahu itu hukum baku kalau nggak tertulis? Jadi yang hukum batu itu parameternya Pak Rahmat apa untuk menetapkan itu menetap parameter Pak Rahmat? Saya pengen tahu parameternya Pak Rahmat itu apa menetapkan hukum baku tapi nggak tertulis. Kalau begitu teman-teman Kristiani tahu dari mana itu hukum baku atau nggak baku kalau nggak tertulis? Parameternya Pak Rahmat apa? Di perjanjian lama, lama nanti kalau aku harus buka ayatnya. Kalau seseorang membunuh, dia harus dibunuh, ya kan? Di masa di tanah Kanaan orang Israel itu terjadi. Ya. Tetapi kalau ada seseorang tidak sengaja mengakibatkan orang lain meninggal, ada tempat khusus dibuat, dijauhkan ini. Ada tempat khusus. Jadi 12 suku Israel itu sudah punya pusaka-pusakanya masing-masing, warisannya. 11 suku. Yang satu tidak, suku Lewi. Lalu ada khusus dibuat di situ lahan, tempat tinggal orang-orang buronan. Ada disediakan. Inilah yang membunuh secara tidak sengaja, ditempatkan ke sana. Ada. Jadi padahal kalau perintah kepada orang yang membunuh dengan sengaja, dengan marah, harus mati dilempari dengan batu. Termasuk yang berzina juga, yang lain-lain juga. Itu hukum-hukum baku yang 10 itu. Tidak menghormati orang tua. Apabila ada seorang anak tidak menghormati orang tua, bawalah dia ke depan pintu gerbang perkemahan, maka semua bangsa Israel harus melempari dia dengan batu.
sampai mati. Oke. Hukum baku dilanggar. Tapi yang Bapak singgung tadi, kalau tidak sengaja mengakibatkan orang lain meninggal, ada tempat khusus dibuat, nggak dibunuh. Itu kalau detail kita baca di masa Israel di tanah Kanan. Oke, baik. Berarti hukum baku nggak bakunya itu menurut ketentuan Tuhan. Iya, ketentuan yang ada di Alkitab Perjanjian Lama. Perjanjian Lama ya. Imamat. Ya, baik. Berarti ketentuan baku yang ada di Perjanjian Lama itu batal dengan Efesus 2 nomor 15, betul Pak ya? Tuntutannya. Ya, tuntutannya. Ya. Jadi ini perlu direvisi Efesus 2 nomor 15 Jadi, ini. Saya mau jelaskan sedikit kepada umat Kristen. Saya mau jelaskan, seringkali umat Kristen memakai ayat itu bahwa hukum Taurat dibatalkan sehingga tidak perlu lagi menguduskan hari Sabat. Lalu saya tanya, berarti boleh membunuh sekarang? Kalau hukum Taurat dibatalkan, boleh membunuh, boleh berzina, boleh berdusta? Nggak mungkin. Jadi tuntutan hukum Taurat yang dibatalkan justru kalau dibaca di 2 Matius 5, Matius 6, Matius 7, itu ajaran Yesus menambahi hukum Taurat. 3 pasal ya, 5, 6, 7 Matius. Yesus merinci kembali, memperdalam, artinya lebih ketat lagi daripada hukum yang dibuat Musa. Ada kebanyakan orang Yahudi mengatakan terlalu berat ini hukum Taurat ini, padahal Yesus memperberat lagi. Hukum Musa mengatakan jangan berzina. Aku berkata, kata Yesus, siapa yang menginginkan perempuan di dalam pikirannya itu berzina. Perintah Musa mengatakan jangan membunuh. Aku berkata, kata Yesus, membenci saudaranya termasuk membunuh. Makin ketat enggak? Makin kencang. Malah ada lagi tambahan-tambahan di situ. Jangan mengejar harta, jangan begini, harus berpuasa. Perintah untuk berpuasa ada. Hal kekhawatiran sehingga menjadi koruptor, menjadi apa, kekhawatiran. Kemudian hal memberi sedekah, hal menghakimi. Nggak ada ajaran Musa masalah menghakimi. Saya mau katakan kepada si Saifuddin Ibrahim, kalau dia dengar ini, Saifuddin Ibrahim kemarin menuntut 300 ayat di Al-Quran itu radikal. Mohon dihapuskan, katanya kepada Menteri Agama. Dalam hatiku, apakah Saifuddin Ibrahim tidak membaca Perjanjian Lama lebih banyak lagi ayat radikal di sana? Mungkin lebih dari 300. Jadi kalau saya bisa ketemu dengan Saifuddin Ibrahim, saya mau bilang, hey, Pak Saifuddin, di Alkitab kita banyak ayat radikal. Bisakah kau jelaskan bahwa Tuhan Kristen yang sekarang disebut-sebut Maha Kasih, Tuhan yang dulu kejam? Bisa jelaskan gak itu? Dikatakan di situ, aku perintahkan kepadamu, bunuh semua bangsa itu, jangan kasihani yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, bahkan hewannya. Kejam gak itu? Bunuh semua. Hidup suku Amalek. Itu radikal itu. Banyak lagi ayat di situ dikatakan, aku adalah Tuhan pencemburu, pemarah, pembalas dendam. Saya pernah baca kitabnya Buddha, guru agama teman saya. Saya baca begini, Tuhannya Kristen kejam. Ada ayatnya, ayat Alkitabnya, bahwa Tuhan itu pemarah, pemurka, pemalas dendam, dan lain-lain. Iya. Pusing saya waktu itu. Saya Bagaimana mau saya menjelaskan ini? Siap. Saya juga mau sedikit. Jadi begini, ini rahasia penting. Ini yang mau saya sampaikan Saifuddin Ibrahim. Kalau dia mau saran saya, ini, ku izinkan engkau menghakimi, karena Yesus tidak mengizinkan. Jangan kau menghakimi supaya kau tidak dihakimi oleh Tuhan. Itu kata Yesus. Menambahi dari hukum Taurat itu, menambahi loh. Nah, karena dia yang punya semesta alam ini, dia berhak menambah itu. Tapi kenapa Tuhan yang dulu menyuruh habisi begitu sampai mereka, Yosua yang dipimpin setelah Musa meninggal, dipimpin oleh Yosua, lalu Saul, Daud, mereka ini semua pembunuh. Semua bangsa yang ada di situ dihabisi semua. Nah, mengapa Tuhan memerintahkan itu? Saya dapat alasannya melalui perenungan dan ada bukti-bukti Alkitab. Kata Yesus begini, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, dialah duluan yang melemparkan batu kepadanya.
Teringat nggak kita Iya. peristiwa itu? Tapi Dibawalah Yesus- perempuan tapi pelacur. Yesus nggak melemparkannya kan? Iya. Berarti Yesus berdosa dong. Tunggu dulu. Dia maha kasih. Iya kan? Seharusnya aku yang melempari kau. Enggak ada begitu. Barang siapa yang tidak mempunyai dosa, dia boleh melemparkannya. Yesus ikut melemparin enggak? Begini dibilang. Siapa di antara kalian? Iya. Enggak termasuk dia. Loh, iya. Siapa di antara kalian yang tidak berdosa, dialah yang duluan melemparkan batu kepadanya. Yesus ngelemparin enggak? Enggak. Berarti dia Dia justru datang menyelamatkan orang seperti ini. siap. Enggak, belum sampai masalah yang kusinggung tadi. Atau begini, maaf. Lebih baik saya nanti jangan bicara lagi, tapi saya harus sampaikan ini. Aturan jatah saya bicara nanti. Nah, jadi Tuhan mengizinkan umat Israel menghakimi di masa mereka kudus. Mereka suci. Kenapa bisa kudus? Ada korban pagi, ada korban petang, ada korban tahunan. Yang dosa-dosa yang tidak disengaja pun itulah korban pagi, korban petang membuat mereka kudus. Bukti yang lain, kalau ada di antara mereka satu pun yang berdosa melanggar hukum baku, hukum batu, bawa dia ke gerbang perkemahan, semua melempari batu. Berarti kudus. Saya ulangi, kalau kamu kudus, silahkan kuberi hak kau menghakimi. Ada bukti lain. Musa, ada tertulis bahwa Musa dijadikan Tuhan menjadi Allah bagi Firaun. Musa dijadikan Tuhan menjadi Allah bagi Iya, Firaun. Keluaran 7 nomor 1 ya. Bagus. Harun jadi nabinya. Musa diizinkan Tuhan membunuh Firaun di saat dia mencapai kesempurnaan kekudusan. Kalau di saat dia di masa kecongkakan di Mesir, dia coba membunuh seorang serdadu, jadi buronan dia, merasa dia hebat. Tapi ketika dia merasa rendah diri, tidak ada apa-apanya aku tanpa Tuhan, Tuhan mengizinkan dia, silahkan bunuh itu. Turunkanlah tongkatmu, maka jadi siapa yang membunuh Firaun? Musa, tapi atas perintah Tuhan. Lalu di perjanjian baru, sedikit lagi, mudah-mudahan Saifuddin Ibrahim sabar mendengar. Di perjanjian baru, ada orang yang mencapai kekudusan, diberikan Tuhan hak untuk membunuh. Petrus, ketua jemaat mula-mula. Hai Ananias, sawahmu kamu jual, berapa? Hasilnya, segini. Itu sawahmu. Iya. Kau jual, tapi kau bohongi, maka kau mati. Iya. Yang membunuh Ananias dan Sapira, istrinya Iya. juga sama ya. Tadi- adalah Petrus melalui perkataan. Oke, tadi Pak Rahmat, aku boleh bertanya, ini boleh dijawab sama Pak Rahmat, Bu Karyana, Pak Arom silakan. Tadi ada statement yang menarik, membawa dari Matius 5 nomor 28. Di situ dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, di Matius 5 nomor 28. Nomor 28. Tadi sempat disinggung ini kan ya. Oke. Tadi Pak Rahmat menyinggung ini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Kita masuk ke ketetapan dan perintah kan, sesuai dengan tema kita. Setuju Pak ya? Iya. Iya, Bapak sudah menikah. Sudah. Ketika Bapak pertama kali melihat calon istri Bapak menginginkannya tidak? Menginginkan dengan cinta, menginginkan dengan nafsu berbeda. Di sini nggak ada. Maksudnya menginginkannya ini secara global, dia mau cinta, mau nafsu, di sini secara umum berarti. Menginginkan untuk memiliki, untuk Iya, dirawat. apapun itu masih dengan tagline yang menginginkan, maka dia sudah berzina di dalam hatinya. Berarti Iya, iya. seorang Kristen itu, dia itu ketika fase ingin menikah, dia harus tanda kutip melakukan sudah zina dulu. Karena apa? Dia menginginkan calon pasangannya untuk menjadi miliknya kan gitu. Berarti otomatis dia sudah melakukan zina dulu, baru dia menikahi. Kalau kita melihat dari perintah dan ketetapan dalam Matius 5 nomor 28. Gimana menurut pandangan Ibu Karyana, Jadi Pak Rahmat begini, dan Pak. Pak Rom? Ini jawaban saya. Ada perintah Tuhan supaya berkembang biaklah, penuhilah seluruh bumi. Betul. Artinya harus Kejadian menikah. 1, 2, 7 ya. Harus menikah. Kalau tidak ada di dalam pikiran laki-laki untuk menginginkan wanita, tidak mungkin ada pernikahan. Betul. Tapi Bertentangan, konsekuensinya harus zina. Jadi ini supaya sinkron ayat ini, menginginkan yang dimaksud di sini, syahwatnya berubah. Itu nafsu, birahi, beda dengan cinta. Bapak nafsu gak sama istri Bapak sebelum memiliki dia? Saya bernafsu untuk menjadikan dia seorang istri saya gitu.
Nah, kalau itu pribadi jawabannya ya. Mungkin saya sering. Nah, jadi kita bicara secara umum loh. Kalau pribadi saya ditanya, ya saya orang berdosa. Mungkin berkali-kali saya nafsu. Bahkan gitu bukan ya. istri saya pun saya lihat saya nafsu. Jadi sudah melakukan zina ya? Udah berzina itu. Oh iya, berarti Bapak sudah berzina Menurut berarti. saya juga harus ada action. Kalau Iya. tidak ada yang tahu. Oh gitu. Harus ada action. Kalau ada action perubahan berarti itu sudah berzina. Oh gitu. Berarti harus dirajam menurut Yesus. Bukan. Maksud saya yang dibilang anak saya tadi Ah. sampai syahwatnya berubah. Iya, tapi intinya mau syahwat itu berubah atau tidak, dari Matius 5 nomor 28 tagline-nya adalah menginginkannya. Nah, ini harus diperbaiki. Menginginkannya. Saya perbaiki Alkitab ya. Siap. Nggak percaya kalian. Bapak di Nanti akan berkali-kali aku mengucapkan itu. Ada banyak kesalahan translate di Alkitab. Oke. Ini satu narasi yang Pak Rahmat bilang. Berkembang biak, dia harus menikah. Iya. Jadi setiap laki-laki itu harus menikah gitu Pak ya. Tidak harus, tapi Nggak harus. perintah kepada Adam berkembang biaklah dan penuhilah bumi. Lalu Paulus mengatakan, untuk apa kau menikah menambah beban hidupmu, padahal urusanmu dengan Tuhan kamu abaikan. Itu kata Paulus. Oke, berarti nggak harus menikah. Tidak harus. Tadi barusan Bapak bilang harus menikah. Tidak. Ada perintah mengatakan berkembang biak. Bukan menikah disuruh Pak, berkembang biak. Iya, Iya, tadi dari narasi tadi yang saya tangkap itu Iya, melalui menikah. berkembang biak harus menikah. Jadi perintah Tuhan bisa berjalan. Kan pertanyaannya, ada orang yang tidak menikah, itu bagus menurut Paulus. Iya. Bukan dia melanggar perintah. Iya, betul. Jadi kalau orang tidak menikah, jangan dituduh dia, kau melanggar perintah Tuhan. Kau harus berkembang biak katanya. Oh bukan, seluruh bumi supaya penuh. Bukan harus saya yang memenuhi itu, bisa saja orang lain. Oke, kalau berkembang biak, bagaimana cara berkembang biak tanpa pernikahan itu gimana Pak? Ya itu nggak mungkin, jadi harus menikah. Ya, berarti harus menikah. Oke, kalau begitu pertanyaan saya, Yesus nikah nggak Pak? Tidak menikah. Nggak menikah. Oke, berarti ketika Yesus tidak menikah, dia melanggar tentang keharusan berkembang biak tadi. Dia yang memberi perintah itu, ini kita nggak sadar. Umat Islam. Berarti dia yang perintah, dia sendiri yang langgar. Ini penting. sangat berharga. Ini sangat berharga, termasuk Kristen. Saya tes Bapak ini nggak akan tahu. Kalau saya tes nggak akan tahu. Oke. Coba saya tes. Coba. Pak, Coba. Pak, siapa itu Melkisedek? Jelaskan. Raja Salem itu jawabnya. Ya memang itu tertulis. Raja Salem itu siapa? Iya, jadi begini. Jadi Yesus sebelum lahir ke dunia kan dikatakan malaikat kepada Maria, nanti setelah lahir namanya kau sebut ini Yesus Kristus. Sebelum lahir dia sudah ada di surga. Ada bukti-bukti banyak di Alkitab. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Sebelum Musa ada, aku sudah ada. Maka semua mereka mau melempari Yesus. Kau umurmu belum ada 20 tahun. Itu. Lalu yang kedua, Yesus sebelum lahir ke dunia, dia sudah ada menjabat sebagai imam besar. Jabatan itu disebut Melkisedek yang kepadanya Abraham memberikan persepuluhan. Jadi sudah ada imam, jangan dikira yang imam pertama itu Harun. Bukan, Harun itu sebagai gambaran bahwa di surga juga ada bait suci. Ada bait suci, bilik maha kudus dan bilik yang kudus. Ada di surga. Karena perintah kepada Musa, buatlah seperti yang kau lihat ini. Itu. Jadi imam yang sebenarnya adalah Yesus. Supaya manusia mengerti bagaimana masalah Ka'bah yang ada di surga, dibuatlah gambaran di bumi sampai dibuat korban. Jadi setiap membuat korban, ingat, ini nanti akan ada kegenapannya di tahun ke-4000. Makanya paham gak kita kalau mulai dari Adam jatuh ke dalam dosa sampai Yesus disalibkan itu ada 4000 tahun lamanya. Betul. Iya, 4000 tahun. Dilunasi lah itu. Jadi artinya bahwa masalah apa tadi? Dilunasi 4000 tahun. 4000 Melkisedek. Raja Salem. Iya, Melkisedek tadi. Nah, 4000 tahun dilunasi. di kitab Ibrani itu perjanjian baru loh. Jadi sebenarnya kalau istilah saya nggak suka saya menjelaskan Alkitab, saya bilang perjanjian baru, perjanjian lama. Enggak tepat itu. Saya protes. Kitab para nabi, kitab para rasul, itu yang benar. Jangan ada perjanjian lama, perjanjian baru seolah Tuhan mengubah janjinya. Betul. Nggak setuju.
Jadi kitab para rasul itulah perjanjian baru yang disebut sekarang kitab perjanjian lama. Jadi di kitab para rasul dikatakan ini masalah lalu diungkap lagi yang di masalah Abraham memberikan persepuluhan, bahwa imam besar itu adalah Yesus Kristus sendiri. Ketika dia mati mengorbankan dirinya, dialah korban yang sesungguhnya, korban agung. Jadi korban-korban sebelumnya 4000 tahun yang lalu itu hanya gambaran mengajarkan mereka akan harus ada korban kalau ada dosa. Korban yang sebenarnya ini loh, makhluk surga turun jadi manusia, mati sebagai manusia tanpa dosa. Yesus tadinya sudah ada di surga. Dia meninggalkan keilahiannya, kemuliaannya ditinggalkan. Sebab kalau dia datang dengan kemuliaannya, maka bumi ini akan musnah. Tidak bisa. Ada di kitab Matius ya, kalau nggak salah 3 orang dari rasul ini, Yohanes, Yakobus, Petrus, ketiga-tiganya ini dibawa ke satu bukit, lalu mereka tertidur, lalu Yesus berdoa agak jauh. Di dalam tidurnya mereka melihat Yesus, Musa, Elia bersama-sama melihat Yesus dengan kemuliaannya. Coba kalau bayangkan kalau mereka ini orang berdosa ini melihat Yesus dengan kemuliaannya tanpa melalui mimpi, hangus dia mati. Tapi cara Tuhan melalui mimpi lah aku buat supaya jangan langsung. Jadi makanya baca itu tulisan si Yakobus, baca tulisan si Petrus, baca tulisan si Yohanes, yang 3 ini berbeda. Orang ini yang berani mengatakan yang kami jelaskan ini bukan cerita isapan jempol yang kami dilihat oleh mataku sendiri. Udah kulihat Yesus itu dengan kemuliaannya, itulah yang kalian bunuh. Ya, silakan. Berarti Yesus itu makhluk surga. Ya, benar. Makhluk surga. Melkisedek jabatannya itu Melkisedek imam besar. Melkisedek bukan Yesus. Setelah lahir kepada Maria disebut namanya Yesus dalam bahasa Yunani. Oke, berarti kesimpulannya adalah Yesus adalah makhluk surga yang turun ke bumi, betul? Iya, betul. Oke. Ada ayat Alkitab. Walaupun dia sebenarnya dengan kemuliaannya meninggalkan keilahiannya dan mengambil rupa seorang hamba. Baik, kalau begitu mohon maaf kalau saya salah menyimpulkan. Kalau Silakan. dikatakan Yesus adalah makhluk surga, berarti Yesus diciptakan oleh Tuhan. Benar. Tuhan diciptakan. Ya. Tuhan di situ. Berarti Tuhan diciptakan ya Pak ya? Mengenai dia nanti akan bertanya. Siap. Hitung 5 menit saya jelasin. 5 menit. Oke. Yang kuucapkan ini kalau bertentangan dengan Alkitab, silakan protes di hari kemudian atau sekarang. Siap. Ini Bapa yang tidak berawal dan tidak berakhir, Iya. yang sulit kita jelaskan. Bapa berfirman, anakku engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan. Maka lahirlah Yesus. Di ayat lain dikatakan dibentuk, lahir. Di ayat lain ciptakan. Ya dari situ pun bisa kita simak. Anakku engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan. Satu tim. Ya, yang namanya diperanakkan kita udah tahu lah itu ya. Jangan kayak Rizik Syihab. Ingat kata Yesus asobrum. Kalau dia dilahirkan siapa bidannya? Aduh, bodoh kali. Aku mau bilang si Rizik Syihab, kau percaya nggak? Adam diciptakan dari debu tanah. Bidannya si Adam siapa? Gimana sih lo logikamu? Kalau Adam bisa tanpa bidan, apalagi Bapa? Lahirlah. Anakku, ada tertulis ya, semua mengakui itu. 3 ayat itu di Alkitab dan penting itu di kitab Mazmur. Roh yang mengajari. Belum 5 menit ya? Aduh, oke, asal dikasih nanti sampai tuntas. Ini apa namanya? Menurut saya pribadi ya, sepanjang diskusi sama kawan-kawan baru hal yang ya baru dan spektakuler ya. Iya. Jadi begini. Itu dicipta oleh Tuhan, ya Yesus itu ternyata makhluk diciptakan Tuhan. Jadi Tuhannya diciptakan gitu ya? Dicipta. Iya, berarti itu mirip dengan Makanya seandainya sabar tadi Pak, tuntas. Islam. Kalau kita berbicara tentang Isa, Saya baca di Al-Quran. Saya baca di Al-Quran begini. Diciptakan melalui firman. yes. Ada itu. Ya. Saya lupa ayatnya, saya cari-cari itu. Dulu saya paham Al-Quran loh. Iya, makanya
Kalau dalam Islam bisa ya. Saya mau tanya dulu dong. Pakai ini. Jadi menurut Pak Rahmat ini firman itu apa, Pak? Jadi Gimik dari Islam. ini arti firman. Islam biar berdua. Apa yang keluar dari mulut Bapak itu firman. Gini, ada beda nggak berfirman dengan firman? Berfirman berarti berkata-kata. Oke, segala sesuatu Tuhan itu berfirman untuk menjadikan sesuatu berarti berkata-kata. Tapi firman itu sendiri apa, Pak? Firman. Yang saya tanya firman. Firman itu Yesus. Firman itu Yesus. Iya. Sebelum Yesus, Melkisedek itu melalui firman. Iya. Makanya saya bilang, Gini Pak Rahmat ya. banyak Kristen sekarang mengaku Kristen tapi nggak ajaran Kristen yang dipakai. Nggak bisa gitu, Pak. Pak, kalau statementnya begitu, Bapak akan menyalahkan memang yang sudah dipelajari di Alkitab, di kekristenan. Pokoknya semua yang tidak sesuai dengan Alkitab saya salahkan. Oh ya udah, itu pengajaran Oke, Bapak nggak apa-apa. Makanya kasih waktu sedikit lagi ya. Kasih waktu. Jangan saya buru-buru jadi ngebut ngomongnya jadinya. Bapak berfirman, anakku engkau pada hari ini engkau telah kuperanakkan, maka Alkitab mengatakan 3 jenis, diciptakan, lahir, dibentuk. Nah, saya singkatnya saya bilang diciptakan. Lalu Bapak menciptakan seluruh makhluk surga. Bapak menciptakan melalui dia. Ada di kitab Ibrani. Melalui anaknya ini. Jadi selanjutnya anaknya yang berfirman, jadilah kau Lucifer, jadilah Lucifer. Jadi kau para malaikat, jadilah para malaikat. Lalu semesta alam diciptakan. Nah ini dalam lagi nih, semesta alam beda dengan bumi. Lalu bumi, jadilah kau matahari, jadilah kau begini, jadilah kau begini. Yang melakukan semua perintah itu supaya jadi, yang berproses adalah roh Allah. Jadi Musa melihat, aku melihat roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kepada Musa difilmkan itu peristiwa itu. Melayang-layang di atas permukaan air. Jadi anak ini hanya mengucap, jadilah kau begini. Yang menyebabkan jadi adalah kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas. Kuasa yang tidak terbatas. Lalu kemudian setelah diciptakan itu, berencanalah Bapa dengan anak, marilah kita ciptakan manusia segambar dengan rupa dan tabiat kita. Tidak disertakan di situ Lucifer dan malaikat. Hanya berdua. Gotong royong Bapak sama anak. Tertulis di Alkitab. Gotong royong di. Marilah sama kita. anak itu. Tunggu dulu aku jelasin. Kalau marilah kita berarti ada diskusi ya. Iya. Bapak Jangan diskusi makanya sama anak gitu ya. ya, jadi jangan selalu melulu memang Musa taunya Allah itu tunggal. Tapi kenapa Musa menuliskan marilah kita menciptakan manusia segambar dengan rupa dan tabiat kita. Di terjemahan baru salah itu. Segambar, Rupa dan gambar salah itu. Di bahasa Batak tabiat kok sifat. Nah, beda rupa. Ya rupa gambar sama itu kan, ngapain ditulis 2 kali? Perbaiki Alkitab lagi ya. Iya, perbaiki. Iya. Siap diperbaiki. Siap. Saya Jadi suka sama Pak Rahmat ini sepertinya. Saya suka dengan Pak rupa Rahmat dan ini. gambar sama itu. Iya. Rupa dan tabiat. Iya. Itu yang benar. Di bahasa Batak kena. Iya, mantap. Tudos turupatta doho pangalahotta. Pangalaho itu tabiat. Kena dia. Nah, lalu setelah diciptakannya Adam dan Hawa, seluruh isi bumi, terakhir Adam dan Hawa. Jadi di antara semua yang ada di semesta alam ada kehidupan yang lain yang sama seperti di bumi ini ada Adam dan Hawa. Bumilah yang terakhir diciptakan. Yakin? Jadi Nah, ini sulit ini, nggak terima lah mungkin. Jadi gini, Yesus itu pada intinya dia Tuhan, tapi yang diciptakan oleh Ya. Sang Pencipta, Betul. begitu ya. Tapi ingat, yang menciptakan dia istimewa loh. Iya, iya. mau dia istimewa, mau dia apapun tetap Dialah yang disembah. Maaf, Iya. menurutku Iya. itulah yang disembah. Muhammad. Jadi Bapak yang kami sebut Bapak itu yang disembah. Menurutku ya. Enggak. Pak Rahmat kan nyembah Yesus. Hah? Pak Rahmat nggak menyembah Yesus. Menyembah Yesus. Hah? Menyembah Yesus. Enggak, tadi dulu menyembah apa enggak nih? Menyembah Yesus. Enggak. Oh, gue TikTok loh.
Jadi begini. Yesus Tuhan. Saya menyembah Yesus. Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat. Nah, ini. Tadi nggak menyembah katanya Bu Karyana. Ini tadi nggak. Jadi begini. Ini ya. Ah. Ada sekelompok agama meninggikan Yesus dengan menyembah di bawahnya. Maaf, tidak saya sebut agama itu. Oke. Maria disembah. Oh, iya, Theotokos. Membuat permohonan kepada Maria karena terlalu tinggi dia. Oke. Menurutku keliru. Harusnya. Saya bisa buktikan di Alkitab bahwa itu keliru. Iya, harusnya. Seharusnya anaknya mengajari kita meminta bapaknya kepada Bapa. Oke. Lalu di akhirnya siapa yang meminta kepada Bapa di dalam namaku? Oh, itu loh kata Yesus. Iya. Makanya di akhir dari yang diajarkan Bapa kami yang di surga dikuduskan nama dan seterusnya, karena kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat kami. Itu penutupnya. Apapun yang kamu minta kepada Bapa tidak akan tercapai kalau tidak menyebut nama anaknya. Wasilah jatuhnya kalau di Islam ya. Komplit, cukup. Jadi Yesus itu wasilah ya. Sebagai wasilah, sebagai jalan kepada Bapa ya. Kan ada satu-satu. Jadi Yesus itu, maaf sedikit lagi. Tidak ada perdamaian antara ini satu ya. Ini Pak Rahmat, tunggu dulu sebentar. Apapun yang kamu minta atau pada hari itu kamu minta, yang mana yang benar? bukan pada hari itu, salah itu. Oh, Apapun yang salah kamu lagi. minta. Apapun yang kamu minta. Coba Yohanes 16:23 tolong. Coba cek Yohanes 16 nomor 23. Yohanes 16:23, 24, 25, 26. Itu mau saya tonjolkan di sini. Saya punya kuasa mengatakan ini salah, ini salah, ini salah. Dari mana saya punya kuasa? Karena udah berulang-ulang saya baca ada ayat yang bertentangan. Oh, harusnya diperbaiki sedikit. Pak, kalau ada ayat bertentangan, itu bukan diperbaiki ayatnya, Pak, tapi Translate-nya. bahasa untuk menerjemahkan ayat itu. Yes, translate-nya. Perbaiki. Translate-nya saya Ayatnya perbaiki. yang diperbaiki. Jadi kalau Bapak bilang saya perbaiki ayatnya, Alkitab. Itu tadi saya bilang. Saya perbaiki Alkitab ya. iya, yang benar. Ada orang menuhankan Alkitab tapi tidak isinya. Bukan isinya. Pak, kita nggak pernah menuhankan Alkitab, Pak. Siapa yang menuhankan Alkitab? Maksudku gini. Isinya itu harus dibaca roh yang ada di dalam, jangan letterlek. Jadi kalau letterlek kita nanti bisa kita Benar. kalau salah Gini loh, translate-nya Pak. kita jadi kaku. Bahasa Bapak harusnya bukan memperbaiki ayat di dalam Alkitab, tapi bahasanya jangan perbaiki. Dari tadi Nggak saya bilang, saya perbaiki Alkitab lagi ya. Itu tadi. Nanti kan bisa diulang di situ, diulang. nggak bisa ini live ini, Pak. Iya, nanti bisa diulang. Bapak bilang saya perbaiki Alkitabnya lagi ya. Bukan ayatnya. Jadi Saya perbaiki Alkitab. yang salah Jadi- kan ayat siapa? Tunggu. Kenapa saya bilang Alkitab? Karena di Alkitab ini ada orang menuhankan yang tertulis itu. Padahal saya rohnya di dalam itu yang mahal. Iya. Coba bareng gimana saya belum Enggak ya. Dari zaman dulu kekristenan berpedoman dengan Alkitab, Pak. Dan gak ada orang Kristen yang berhak merevisi Alkitab. Karena ini sudah ada gitu. Sudah terjemahannya gitu. Kalau Bapak bilang saya perbaiki Alkitab, maksudnya ayat di dalamnya. Karena di dalamnya ini ayat Alkitab. Translate-nya bersalahan. Rohnya beda. Rohnya juga ada yang rohnya salah. Roh apa? Ada rohnya Kan salah. harus membaca keseluruhan. Contoh Pak, saya kasih. Contoh. Waktu begini cerita, dikatakan waktu orang kaya itu datang, berguru perbuatan baik apa lagi yang kulakukan supaya aku selamat. Kalau kamu mau selamat, lakukan ini. Sudah saya lakukan semua. Tercatat Oke. di mana itu, Pak? Markus 17. Markus 17. Cari dulu Markus 17. Markus 17 mengenai seorang kaya, orang muda yang kaya datang kepada Yesus. Nah, Buka. ya ada nanti pembanding di kitab lain enggak? Markus 16 ayat 7 kali. Lupa itu. Pokoknya cari perikop yang seorang muda kaya datang kepada Yesus. Guru yang baik yang itu bukan. Berikutnya guru yang baik bukan.
perbuatan baik Allah. Lagi jadi begini. Ya, jadi begini. Ada kata-kata tambahannya si Markus di situ. Penulisnya itu bukan Matius, Markus. Makanya saya bilang, ini kan si Markus ini tidak didikte. Markus tulis, bukan begitu. Jadi Tuhan memakai pola pikir setiap penulis, tidak didikte. Markus tulis begini, tulis enggak begitu. Markus 10 ya. Kebangkitan Yesus. Seorang muda yang kaya datang kepada Yesus. Seorang muda yang kaya datang kepada Yesus. Apa yang harus kulakukan supaya aku memperoleh hidup kekal? Lalu Yesus menjawab, lakukanlah ini, jangan begini, jangan begini. Itu semua sudah kulakukan, katanya. Oke, kalau kau hendak sempurna, juallah semua hartamu, bagikan kepada orang miskin, ikutlah aku. Kata Yesus. Tambahan si Markus di situ. Dikatakan, lalu ia pergi sebab banyak hartanya. Menurutku, bukan karena banyak hartanya itu dia pergi. Ya, silakan. Itu kan pola pikir si Markus ini tidak didikte Tuhan. Berhak dia mengatakan itu. Oh, jadi Markus menyimpulkan itu. Iya, kesimpulan dia itu. Nih, mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dan sedih sebab banyak hartanya. Itu menurutmu, aku bilang. Menurutku yang paling berat di situ, ikut aku. Kalau menjual harta, bos-bos dengar nih. Siapapun banyak yang rela menjual hartanya semua membagikannya kepada orang miskin asalkan ada jaminan masuk surga. Banyak yang bersedia. Oke, sama kau semua nih, asalkan aku masuk surga. Pasti dia mau. Yang sulit apa? Ikut kau. Rumahmu tidak ada. Kau di buron. Kamu Berarti ini apa ya, Pak, dari Markus 10 nomor 22, mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Itu berarti sama. keterangannya si Markus kan itu? Oh, hasil istihadnya Markus sendiri, hasil pemikiran dari Markus Coba sendiri. kalian dulu kutanya, mana di situ yang dilakukan Yesus dijelaskan si Markus, mana dari pikirannya sendiri? Kalau ayat 10 ayat ini 10:22 ini dari pikirannya sendiri tuh. Bukan menjelaskan. Berarti ini nggak didikte sama Roh Kudus yang ini ya? Yang dijelaskan si Markus peristiwa di situ memang benar dia pergi dan sedih. Iya. Tapi jangan dibilang sebab banyak hartanya. Salah. Bukan itu penyebab dia pergi. Oh. Penyebab dia pergi. Tadi aku bilang kan, kalau Tuhan bilang jual semua hartamu bagikan kepada orang miskin, banyak yang mau asalkan masuk surga. Yang sulit, kalau aku ikut kau mau kemana? Aku tidur. Kau kan nggak jelas. Terlantarnya kau. Sedangkan batu saja untuk bantal Yesus tidak ada. Beruang punya sarang. Iya, anak manusia. Anak manusia hanya batu meletakkan kepala pun tidak ada. Itu yang dipikirkan si orang muda yang kaya ini yang paling berat. Oke, itu yang dipikirin sama. Jadi kesimpulan, aku kritik Ya, ini sebelum rohnya ya, Iya. Rohnya Markus dikritik ya. Iya. Oke, ini yang pengen gua tanyain di sini kepada Pak Rahmat. Ini Markus ini nyimpulin sebab banyak hartanya dari mana? Memang menjelaskan banyak harta. Memang banyak hartanya. Ya, pertanyaan kedua. Tapi jangan dihubungkan karena banyak hartanya itu makanya pergi. Aku mau tanya adik saya, apakah Markus di sini tidak ada rohnya? Bu, di mic-nya Bu. Bu, mic-nya Bu. Mic-nya pegang. Ingat satu tim. Iya. Apakah di sini yang tertulis ini Markus tidak dipenuhi roh atau tidak dari roh? Itu dipenuhi roh. Jadi kenapa dia salah menyimpulkan? Jadi itulah satu bukti bahwa tidak mungkin Tuhan mendikte semua penulis-penulis Alkitab. Contoh, Musa difilmkan kepadanya, ditonton peristiwa itu dengan kalimatnya, bahasanya sendiri. Jangan katakan bahasa Tuhan yang ditulis Musa. Apa yang dia lihat, jelaskanlah itu menurut bahasamu Musa. Tulislah begini. Jadi maksudku tadi yang kujelaskan Bapak ini, Bukan Rena harus nerima, bukan? Karena mukanya Kan- kayaknya kalau kesel ngomong aja Bu. Enggak apa-apa, kalau kesel Enggak. ngomong aja Bu. Kalau kesel aja. jadi saya tidak hanya Aman. yang mau aku sampaikan di situ, saya tidak hanya mengkritik masalah translate, tapi karena memahami rohnya pun berani saya kritik, nggak benar ini. Atau mungkin bisa juga yang mentranslate yang salah menghubungkan itu.
5 menit lagi lah. Iya, Bu Karyana masih Dari pihak kami belum ada bertanya. 3 menit, 2 menit ya Nabi ya. 3 menit saya kasih atau 5 menit saya kasih ke mereka. Apa ini 5 menit ini? buat closing atau bagaimana? Oh, closingnya. Ya kalau closing 55 aja. Oke. Berarti ini 5 menit lagi selesai. Makanya saya kasih 3 menit ke beliau dan 2 menit ke sini. Habis itu selesai kita tutup. Tutupnya tutup closing Ustaz. Iya, selesai. Silakan Pak Arom. Closing dari saya pribadi ya, tidak mewakili tim, dari saya pribadi, karena maaf Pak Rahmat, kita mungkin beda ya pemahamannya ya. Ya, nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Iya betul, nggak masalah. Mungkin guru dan pembelajaran yang kita beda ya. Beda dikit. Tetap beda Bu. Beda roh ya. Beda dikit pun tetap beda Bu. Oke. Kalau saya hanya mau meluruskan aja pendapat saya, menurut saya yang saya pahami, yang saya pelajari, bahwa setiap penulis di dalam Alkitab itu diilhami oleh Roh Kudus. Jadi tidak mungkin mereka menulis asal-asalan atau semau-mau mereka. Jadi menurut saya nggak ada yang salah dalam ayat Alkitab dan nggak ada yang perlu direvisi perkataan dari semua. Oke, itu aja. Kalau saya selama di Facebook pernah berdebat dengan umat muslim, ada umat muslim mengaku dia muslim, sangat rajin mungkin membaca Alkitab. Ada sekitar 20 pasang ayat di Alkitab yang bertentangan. Di sini jumlah tentara segini, di sini jumlah tentara, padahal peristiwa yang sama. Mana yang benar? Perbaiki Alkitab. Jangan takut memperbaiki Alkitab. Di sini katakan jumlah tentara. Itu contoh-contoh. Jadi pengalaman itu membuat saya tidak ada translate yang sempurna. Harus pribadi kita yang menyempurnakan. Oh, di sini ini benar, yang di sini ini yang benar, yang di sini ini yang benar, di sini salah. Makanya ketika ada dokter tapi di bidang bukan di bidang teologi mengatakan, "Oh, translate ILT3 yang benar." Lalu saya kasih tahu kesalahan ILT3 sama dia. Ini yang menyalibkan Yesus pimpinan-pimpinan Yahudi, ahli Taurat dan Farisi. Di ILT3 pimpinan Yahudinya dihilangkan, berarti dia pro sama Yahudi. ILT3 dirancang oleh orang Yahudi. Kenapa pimpinan Yahudi dihilangkan? Itu kan memperlemah. Padahal ada 3 kelompok, pimpinan Yahudi, Farisi, ahli-ahli Taurat. Jadi lai nggak tahu ditranslate dari mana asalnya. Lembaga Alkitab Indonesia, dengarkan saya. Siap. Fokus, Ya. guys. Ada kulihat translate di dalam bahasa Batak lebih tulen daripada lai. Ada. Jadi artinya berarti saya pastikan asalnya lai mengambil terjemahan dari mana saya kurang tahu, bahasa Batak saya kurang tahu, tapi jelas berbeda. Contoh tadi ya, mari kita ciptakan manusia segambar dengan rupa dan gambar dengan rupa. Gambar rupa sama itu. Salah itu tebelai, perbaiki. Oh, siap komandan. Di bahasa Batak dikatakan Iya. rupa dan tabiat kita. Jadi kalau ada dan berarti ada 2 yang berbeda. Ini masa rupa dengan gambar sama itu. Mengenai nama Tuhan. Iya. Di ILT3 Yahweh. Saya bilang ke ILT3, dari mana kau dapat Yahweh? Ngarang kau. Yang ada YHVH. Itu bahasa asli Ibrani. Tapi ini pun jangan kalian dewakan, ini yang benar. Belum tentu. Di masa Nimrod Tuhan memecahkan bahasa. Lah kalau itu belum tentu benar, kenapa Bapak suruh rubah ya? Gitu ya, Pak. Kata Bapak itu belum tentu benar. Yang benar menurut bahasa Ibrani YHVH. Ya. Tapi belum tentu itu nama Tuhan yang sebenarnya. Ada nanti alasanku terlalu panjang. Oh iya. Ku jelasin? Jangan Pak, udah. Iya. Ampun Doro, ampun. Ya. Iya, siap. Terlalu panjang. Jadi di masa Nimrod Tuhan memecahkan bahasa dan tidak tahu lagi di bahasa mana itu kata untuk menjelaskan Tuhan itu di mana yang benar. Saya yakin melalui iman saya membaca kitab Mazmur. Berkali-kali Daud mengatakan, berapa lama lagi kau Tuhan menyembunyikan wajahmu kepada kami? Berapa lama lagi kau membelakangi kami, membiarkan orang-orang fasik menginjak-injak orang benar?
maksudnya dari perkataan itu berkali-kali itu diucapkan itu, Tuhan telah menyembunyikan dirinya kan? Kenapa dia menyembunyikan dirinya? Karena kita sudah jauh ke dalam dosa. Kalau dia tampilkan dirinya kita mati. Maka begitu juga namanya. Kalau manusia ada yang tahu nama yang sebenarnya, sembarangan disebut dia akan mati. Maka disembunyikanlah nama itu untuk menyelamatkan manusia. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah, good. Ada yang mengatakan Jehovah, good. Ada yang mengatakan JHWH, good. Tapi tunggu. Karena ada seseorang, ada yang mengatakan harus Yahweh. Kalau kamu berdoa tidak menyebut Yahweh, doamu itu ke iblis. Wah, saya bilang salah. Malah aku bilang, kalau menurutmu, jadi ke iblis itu doa itu. Ada yang berpendapat begitu. Justru Nggak jadi Rani. Ah iya. jadi Yahweh tidak benar itu, ngarang itu dari segi keaslian sejarah. Yang benar itu bahasa Ibrani-nya YHWH. Tapi YHWH pun belum tentu benar. Alasanku ini. YHWH dari bahasa Ibrani kan? Ya. Ibrani sejak kapan ada? Bangsa Ibrani? Nggak ada yang bisa jawab. Sejak di Mesir, Yakub, keturunan Yakub dibawa ke tanah Gosen. Lalu orang-orang Mesir mengatakan ini keturunan Ibrahim. Makanya jadi Ibrani. Oke. Berarti sampai ke Yakub, sampai ke Ishak, bapaknya Ishak, Abraham. Pertanyaan, Abraham pernah nggak di Alkitab Tuhan mengajarkan nama kepada Abraham? Harus yang belum. Pertanyaanku ini yang bisa menjawab ini harus pernah membaca semua isi Alkitab. Ya, Ulangan 6 nomor 3 nomor 4 ya. Tapi mengenai namaku aku belum Tidak pernah kepada Abraham tidak pernah. Kepada Musa pernah diajarkan kata ganti. Aku ada. Aku yang ada. Tuhannya Abraham, Tuhannya ini, Tuhannya itu. Sebenarnya gini, apa namanya? Jadi ini. Tunggu Pak Rahmat, tunggu sebentar. Ini mengenai apa ya? Mengenai nama Tuhan yang benar gitu tuh. Abraham dikasih tahu enggak, tapi dia tahu sebenarnya. Itu bisa dilihat di Kejadian 15:2. Ya. Itu Hawa sudah tahu Hawa. Tunggu. Dia tahu. Si Hawa. Hawa Itu tahu. di atasnya Nimrod lah, makanya kita ngaco. Yang ku katakan ini setelah Nimrod ke bawah. Ini urutannya supaya paham lu. Adam. Berapa keturunan? Nuh. 10 keturunan Abraham. Ishak, Yakub, Musa, Yosua, Saul, Daud, Salomo, Yerobeam, Rehabeam, lalu ke pembuangan lah orang ini semua. Sampai di masa Daniel. Di masa Daniel di pembuangan ada orang-orang terpilih di situ sampai di zaman Yesus Yahudi yang fanatik, yang merasa paling suci. Makanya dibalaskan sama Arab sekarang. Dulu kalian bilang kami kafir, kalian yang kafir gitu jadinya. Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi Aku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Pembukaan firman. Nah, itu kalau itu kan translate yang buat itu. Nih coba ya, kalau kita kepakai kalau Sefarianya ke Ibrani bisa. Ini membuktikan Abraham pernah berkomunikasi dengan Tuhan. Enggak, nama Tuhan. Iya Tuhan. Allah itu ditambahkan lai. Bukan enggak ditambahnya, memang Ibrani ada itu paras mata. Apa YHWH dibikin? Ya, nah waktu juga yang misalkan Sedikit lagi. Marhamat. Si Abraham tahu nama Tuhannya dari bapaknya. Bapaknya adalah kafir. Alkitab mengatakan. Enggak ada tahu dari bapaknya, enggak ada itu. Coba tapi Abraham tahu gitu loh. Itulah kenapa nanti kalau di dalam Islam itu kami memuliakan Nabi Ibrahim. Dia tahu Alkitab. Cuman begini loh, Pak. Saya mau sarankan ada di Alkitab ini celah untuk tersesat kalau kita membawa itu ke yang kita inginkan, diberikan jalan untuk ke situ. Pak Rahmat, tersesat dalam kitab suci itu ketika kita tidak sola scriptura, tidak mengimani apa yang tertulis, tapi kita menyimpulkan di luar yang tertulis. Contoh tadi tertulis sebab banyak hartanya, nggak bisa. Ini itu jangan sebab banyak hartanya, nah kayak gitu itu nggak bisa Pak Rahmat, gitu kan. Sip ya.
Iya. Di sini kita akan melihat Julius atraksi sulap buka kelapa pakai gigi. Jadi terakhir Pak, jadi mengenai kejadian Pak, nanti bentar ya Pak. Jadi yang tadi teman saya Aki Kores jelaskan bahwa di dalam teks original dalam bahasa Ibrani di sini dikatakan apa? Vayomer Avram Adonai Yudhe Vafe di situ muncul. Ada Yudhe Vafe di situ muncul. Itu yang tulisan itu Iya. bahasa Ibrani. Apa artinya itu dalam Vayomer dan berkatalah Abram nama Abram. Oh Lord. Hah? Tuhan. Dia menyebut Tuhan. Itu kita jangan ngelihat pakai translate-nya Ibraninya Pak. Bukan 1 2 3 4 nomor 2 1 2 3. Nah ini nah itu Yud He Waf itu. Enggak, coba itu translate dulu biar saya bisa. Itu translate apa yang dibutuhkan Pak? Jangan bahasa tulisan seperti itu saya. Ini kan Ibrani Pak. Iya, tulisan Ibrani. Kalau itu diganti menjadi kan jadi yang di bawah ini kan? Iya, Abraham, itu bahasa Inggris ya. Abraham katakan, Abad Tuhan. Abraham, Lord Yudhe Vafe di situ kan dalam translate juga kan? Berarti Abraham sudah mengenal Yudhe Vafe. Karena di Alkitab tidak ada dibuktikan bahwa Tuhan mengajarkan nama kepada Abraham, maka ini didapatkan Abraham dari Terah. Wah, maka ini didapatkan dari Terah. Oh. Itu Kafir. menyimpulkan menyimpulkan pribadi itu. Nggak bisa. Terah bapaknya Abraham itu kafir. Alkitab menulis. Iya, tapi Bible tidak menulis Abraham dapat nama itu dari Tidak bapaknya. juga, tidak juga. itu asumsi Iya, pribadi betul. jatuhnya. Betul. Boleh. Iya. Jadi saya memakai Ayo moto Iya. begini ke gua. Sini dong. jadi benar. Closing. Tidak ada tertulis bahwa Terah mengajarkan nama itu kepada Abraham. Tidak ada. Jadi saya menduga-duga itu. Terima kasih atas Tapi mengajarkan ya. Baik, saya sebagai moderator mohon maaf dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjalankan diskusi ini dengan baik dan sangat kondusif. Tentunya ada berbagai macam belum selaras ya, tapi insya Allah selanjutnya akan Bang Kores, Bang Moto, Ustaz Julius kita bisa adakan sesi selanjutnya ya, Pak Rahmat ya. Saya belum ada bertanya loh. Iya. Insya Allah. Gini aja. Dikit jangan moderator. Nanti Dikit aja. Kalau misalnya malam masih panjang, kita lanjut tempat lain ya. Kalau ini malam masih panjang nih, kita Oke. lanjut tempat lain. Stay tune aja. Yuk, silakan. Ya. Iya, terima kasih kepada teman-teman Kristen yang telah meluangkan waktu dan menyiapkan waktu untuk berdiskusi sama kita. Terima kasih kepada moderator yang luar biasa atas panduannya selama jalannya diskusi. Terima kasih kepada Aki Kores sebelah kiri saya dan kepada Ustadz Tio. Terima kasih banyak. Di sini juga ada Akang, ada Daman sebagai kameramen, ada Julius juga yang membantu, masya Allah. Dan ucapan terima kasih juga kepada Bang Zuma sebagai panglima kita. Dan Ustadz Ali sebagai ketua umum dan semua anggota pusat dan anggota API dimanapun kalian berada. Dan juga tidak lupa netizen, terima kasih banyak atas support kalian terhadap kami. Insya Allah apa yang kami lakukan dan teman-teman lakukan itu untuk memperkuat akidah agama Islam kita. Amin. Allahumma amin. Mungkin itu sekian dari saya. Ada yang mau ditambahkan Ustadz? Saya terima kasih banyak. Nah, dari diskusi kita di malam hari ini ada hal yang baru dan menurut saya pribadi itu satu bukti kebenaran firman Allah dalam Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Kalau seandainya Al-Quran itu bukan datang dari Allah, maka sungguh pasti mereka akan melihat kontradiksi yang sangat banyak. Dan pada malam hari ini terbukti dari Pak Rahmat sendiri, dari teman-teman Kristen membuktikan banyak hal-hal yang kita dapatkan kontradiksi yang menurut Pak Rahmat harus dirubah dan seterusnya, bahwa kami dari umat Islam khusus saya pribadi menyimpulkan bahwa ya begitulah kalau kitab yang dianggap suci itu bukan datang dari Tuhan, dari tulisan manusia yang tentu pasti akan banyak kontradiksi karena pikiran dan isi kepala manusia itu berbeda-beda. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami menghormati dan menghargai perbedaan yang terjadi, terkhusus di kalangan teman-teman Kristen sendiri.
Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan yang lurus itu, yaitu jalan untuk menyembah hanya kepada Tuhan pencipta alam semesta, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Itulah yang Allah wasiatkan, yang Allah wajibkan kepada kalian agar kamu menjadi hamba yang bertakwa. Demikian, wallahu a'lam, sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Shalom semua. Makasih sebelumnya, diskusi berjalan dengan baik ya. Saya respect sama Api, semuanya kondusif, dan kita nggak ada namanya menyinggung apapun itu, dan kita nggak ada menyerang pribadi apapun itu. Terima kasih. Kita sebagai umat Kristen di sini yang hanya 3 orang di sini dijaga dengan baik oleh Api. Diskusi bebas, ya diskusi bebas, dan nggak ada namanya pembatasan tentang diskusi. Jadi menurut saya untuk dialog-dialog itu alangkah baiknya melalui offline, karena lebih enak dan lebih afdol lah ya, lebih dapat lah ya, lebih terbuka. Tapi gini, ini kan memang diskusi ini menurut Pak Rahmat dan Bu Karyana belum selesai. Karena ya ini saya nerusin ini. Masih kentang ya Pak ya? Karena gini, saya mengakui karena memang mungkin dari umat Islam pun tahu bahwa ada banyak perbedaan di kekristenan. Jadi tolong dimaklumi, karena kalau saya beda paham dengan Pak Rahmat atau Bu Karyana, yaitu memang gerejanya pun beda. Mungkin pembelajarannya pun beda. Jadi kalau mau lanjut, Pak Rahmat bersedia sama Bu Karyana pindah di tempat lain. Tapi kalau saya nggak bisa. Oh iya, Ya, siap, enggak, karena udah beda. Saya nggak bisa. Aman. Pembantahannya pun beda. Karena saya pun pribadi nggak mau dibentrokan dengan seiman. Iya. Oke, Oke. Mau lebih lanjut maksudnya. Iya. Terima kasih banyak. Silakan. Sebagai apa ya, ucapan terima kasih dari saya. Terima kasih buat Api yang luar biasa. Kita malam ini semoga semua dapat berkah. Terima kasih juga hidangannya. Kenapa nggak dari dulu begini ya? Iya. Ya, jujur ini berimbang ya. Artinya mengerti apa dua arah. Saya apresiasi semuanya. Terima kasih Api. Ya Bu. Ya, siap. Ya, Akang. Makasih Akang. Ya. Ada banyak negara di dunia yang tidak memberlakukan undang-undang penistaan agama. Ada banyak negara di dunia, tapi Indonesia memberlakukan. Nah, boleh diberlakukan, ini saranku. Boleh diberlakukan, tapi dirinci, jangan karet. Bisa ditarik ke sana, bisa akhirnya orang yang nggak bersalah pun berpendapat pun bisa jadi masuk. Ah, itu saran. Lalu yang berikutnya mengenai Alkitab, saya belum berani. Sebenarnya 80% Al-Quran ini pernah aku baca, tapi saya belum berani memberikan komentar karena terkait undang-undang tadi. Undang-undang. Mengenai Alkitab, saran saya kepada umat Kristen begini. Kalau ada satu ayat multitafsir, mungkin sampai 3 atau 4 ditarik sana boleh, ini pun boleh, ini pun boleh, ini pun boleh. Cari lagi ayat lain yang memastikan ini, yang berhubungan dengan ini. Oh, jadi ayat lain membuktikan maksudnya ini adalah ke sini. Dan mungkin ada lagi ayat lain yang memastikan, berarti ini agak melenceng dikit, maksudnya ini begini, ini maksudnya begini, ini maksudnya begini, sehingga sinkron. Kalau ada yang frontal, bertentangan, contoh, aku datang membawa pedang, kata Yesus, aku datang membawa damai. Mana mungkin damai bawa pedang? Perang dengan damai, bertentangan. Padahal maksudnya damai antara manusia dengan Bapa, pedang antara Bapa dengan iblis, termasuk bumi yang mengikuti iblis, perang. Itu. Jadi kira-kira itu closing
statement saya. Terima kasih Pak Rahmat. Baik, saya kembalikan sebagai moderator. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC terkeren kita, Julius. Silakan. Oke ya, sebenarnya bukan MC juga sih ya. Tapi kita perwakilan dari API ya. Jadi terima kasih buat Pak Rahmat ya, Ibu dan Karyawati ya, Pendeta Arom dan juga teman-teman dari API, yaitu ada Ustadz Dio, Akimoto, ada Polres ya, serta di yang backstage ada Daman, kameramen kita yang keren, serta ada Akang ya, seksi sibuk kita, serta Indah, dan tentu saja ada host kita, ada moderator kita, yaitu Sarah Intan. Oke. Jadi ya, sebagai penutup kita mengucapkan banyak terima kasih di mana para narasumber sudah bersedia untuk menjadi tamu untuk di diskusi offline pertama dari API tentunya. Ya, dan kita berharap ini bukan terakhir tentunya. Ya, mungkin terakhir di 2025. Ya, 2025 terakhir, tetapi tentu saja di 2006 kita berharap akan banyak diskusi-diskusi offline yang akan kita lakukan. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mau jadi portfolio nih. Ya, ini jadi portfolio pertama kita agar kedepannya kita bisa mengundang lebih banyak lagi narasumber-narasumber dari Kristen untuk bisa berdiskusi dengan teman-teman dari APII. Amin. Dan kita berharap nih ya buat para penonton yang mungkin ada pendeta ataupun saudara pendeta ataupun dari gereja ya yang ingin diskusi, silakan hubungi kami. Ada nomor hotline kita. Ya. Tertulis di bawah nomor hotline. Silakan dicek. Jangan hanya kritik dan saran. Iya. Jadi bagi teman-teman Kristen yang mau diskusi, yuk silakan. Ya. Kita terbuka, Yayasan API terbuka untuk diskusi dan bukan hanya di Jakarta tentunya. Misalnya teman-teman mau diskusinya tuh di Medan. Ya, kita juga punya teman-teman perwakilan API yang ada di Medan, di Makassar, ya, di Bali sekalipun. Kita siap untuk diskusi. Yang penting kita diskusi secara akademis dan juga berdata. Ya, yang paling penting itu menggunakan data, bukan hanya ngotot-ngototan. Kita nggak mau debat kusir, kita nggak mau debat hanya modal bacot kalau kita bilang ya, atau modal congor. Wih, busananya, ya siap. Ya, yang pasti di API ya teman-teman, kita itu bagi teman-teman yang bersedia untuk diskusi, tentu saja kita menyambut. Ya, datang akan disambut dengan hangat. Kita akan jamu, ya karena memang di Islam wajib hukumnya kita menjamu atau memuliakan tamu. Dan tentunya keselamatan juga dijamin. Jadi jangan ragu teman-teman, karena di luar sana banyak sekali fitnah-fitnah yang keluar. Fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh kaum-kaum yang tidak bertanggung jawab, yang mengatakan jangan debat dengan pihak muslim, karena nanti bahaya keselamatan. Padahal faktanya, sampai detik ini, dari diskusi yang selama ini terjadi di Indonesia, belum ada satupun kejadian-kejadian seperti yang dituduhkan oleh teman-teman kita di luar sana. Jadi itu aja dari kami, dan sekali lagi ya, makasih buat teman-teman ya yang sudah berpartisipasi pada diskusi kali ini. Makasih buat semuanya. Ya kita tutup, Tes. Kita tutup aja ya Bang Dio ya. Dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ma'assalamah. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Jam 8 itu saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal. Tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Komal? Ya sering. Sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bombom. Nggak ada yang seperti Pak Bombom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan. Mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agak kaget.
Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak-banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk terang-terang tidak masuk juga ilmunya kalau gitu.